Wasit memiliki peran krusial dalam sebuah kompetisi. Lalu bagaimana jadinya bila seorang wasit tidak andil dalam pemimpin pertandingan? Tidak hanya di luar negeri, di Indonesia pun banyak terjadi kasus kecurangan yang melibatkan wasit. Mengulas kembali kasus pemukulan wasit pada laga antar Aceh melawan Sulawesi Tengah dalam PON 2024, ikuti diskusinya dalam editorial review bersama redaktur Detik Sport. Lalu, untuk mengetahui perkembangan pesta penerbangan Bali Air Show, Detik Sore akan bergabung dengan jurnalis Detikcom yang berada di Bali. Dapatkan kabar menarik terbaru dari berbagai daerah di Indonesia dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu, pada penghujung sore nanti, Sunset Talk secara khusus akan kembali menghadirkan Firman Marihot, Chief Digital Officer Investasiku, mengupas topik menarik tentang dunia investasi. Temukan ilmu baru dari topik sore ini jelang matahari terbenam nanti. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara berita-berita Detikcom lainnya. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers. Selamat hari Rabu yang menggebu. Hari Rabu yang menggebu luar biasa. Kembali lagi sama Pocut dan Eduardo Simaragir di sini Detikers. Kita berdua bakal nemenin kalian semua sampai ke jam 6 sore nanti. Ada banyak sekali informasi yang akan dibawakan. wow, banyak yang seru-seru, yang bikin cuan juga ada ya Pak. Bikin ya? cuan tentunya ada, selalu ada tuh. Kalau mulai dari yang bikin sedih sampai bikin cuan ketawa-ketawa ada di Detik Sore. Ada semuanya lengkap di sini, kita punya semuanya. Gimana Bapak Rabunya so far? Sesuai tadi yang kita sebutkan di awal, Rabu menggebu. Iya. Hari ini cukup menggebu-gebu karena kemacetan di Jakarta menurut gue makin nggak ngotak ya. Oh ya? Jujur. Zuzur. Termasuk juga Jujur panasnya matahari Jakarta dalam beberapa, mungkin masuknya udah hitungan mingguan. Ya. Nggak masuk akal sih menurut gue. Iya sih, tapi bener sih. Kayak masuknya tuh sampai ke badan-badan, paru-paru gue ikutan panas. Sampai merasuk ke dalam jiwa Organ-organ. raga panas ya kan. Serius. Do you feel the same? Actually gue tuh kebanyakan kan kalau siang-siang di dalam ruangan ya. Jadi kayak bener-bener enggak ngeh kayak Anaknya bukan anak luar. Gitu. Cuman betul, gue tuh kalau misalkan gue tuh lumayan suka jalan kaki ya BTW. Bagus. Ya, nah kalau misalkan gue jalan kaki demi di Jakarta, hidup yang lebih panjang ya. Betul, karena kan kita harus balance ya Exactly. lifestyle ini. Nah kalau misalkan jalan di Jakarta tuh bener-bener abis itu gosyong. Kalau tapi di tempat lain tuh enggak, jujur gosongnya beda. Entah kenapa. Iya. Gosongnya tuh langsung instan gitu ya, berasa di kulitnya ya. Dan bener-bener gosong ya, bukan ten gitu. Karena coba deh jalan-jalan ke Bali. Cakep. Ya Pantun dong. pantun Pak. Jalan-jalan ke Bali. Cakep. Rasain nih mataharinya perik sekali. Iya, bisa. Tapi bener, kalau ke matahari Bali dan Jakarta emang beda sih. Iya kan? That's why gak ada orang yang berusaha untuk tanning dengan datang ke Jakarta kan. Iya, karena berakhir akan gosong. Tapi penasaran, kita mataharinya kan sama loh. Itu dia. Walaupun matahari di Jakarta kayak lebih banyak diskonnya daripada matahari di Bali. Benar. Gue kayak tahu arahnya bakalan ke sini Iya. gitu kan. Tapi kayak kenapa ya bisa gitu ya? Apakah arah angin yang menentukan juga pada akhirnya? Tau gak sih, ini gue cuman kayak Anabel gue ya. Anabel gue adalah kayak kalau misalkan mungkin di Bali atau tempat lain tuh gak banyak gedung-gedung. Nah kalau misalnya di Jakarta itu banyak gedung-gedung yang mantulin si cahaya ini. Sehingga akan kena langsung ke kulit kita tuh pantulannya jadinya gosong banget. Coba gimana Pak hasil googlingnya? Bener. Yang bodohnya adalah gue coba googling dengan keywordnya adalah apakah matahari di Jakarta dan Bali berbeda? Terus Google dengan polosnya mengeluarkan hasil maksudnya adalah, jadi dia kayak ngoreksi apa yang gue coba sampaikan. Beneran lo gitu, maksudnya adalah, jadi kayak lo salah goblok gitu kayaknya gitu. Harusnya nggak gitu ngomongnya.
gitu ya. Maksudnya adalah Bali terpaut 1 jam lebih cepat dibandingkan dengan Jakarta. Iya betul. Matahari di Pulau Bali juga terbit lebih awal dibandingkan dengan Jakarta. Ya itu betul. Tapi itu tidak menjawab ya kenapa kayak matahari di Bali tuh lebih ramah gitu ke orang-orang daripada di Jakarta. Benar. Tapi bingung sih. Coba mungkin Detikers di sini kayak tahu jawabannya atau pernah mempelajari tentang itu, penasaran juga sama kayak kita, boleh di komen. Jadi kan kita tahu. Oh iya kan? betul. Bisa Ya loh kan? kalau kolom komentar kita itu diisi dengan chat-chat komentar dari kalian tuh bisa banget. Jadi tolong di komen ya, siapa tahu ada yang lebih tahu dari kita. Kan tadi kalau misalkan gue cuma Anabel doang pantulan. Betul. Karena menurut gue pantulan akan lebih kayak wah kena banget gitu kan, daripada mungkin kan di Bali kayak gedung-gedung gak tinggi-tinggi Atau banget gara-gara ya kan? ini kali ya, polusi gak sih? Kayak gara-gara polusi jadi kayak panasnya tuh antara panas sinar matahari fusion sama panasnya asap knalpot dan juga Bisa banyak so ini complicated semuanya ya. Luar biasa ya. Baru googling juga ternyata. Oh, di googling juga. Apa katanya? ChatGPT. Oh iya benar. Lo salah satu orang yang menggunakan ChatGPT nggak? Jujur iya. Daily use. Kadang-kadang jujur gue kan? curhat. Iya lagi. Gue pernah. Jadi gue mau cerita. Jadi gue ketikan hari ini aku merasa beban hidup sedikit lebih berat daripada hari-hari lainnya. Apakah kau punya saran gitu kan? Terus dia bilang gini, ChatGPT, cobalah untuk merasa lebih bersyukur. Oke, that's what freaking true. Tapi iya parah, tapi menurut gue ChatGPT itu selalu punya jawaban yang tepat. Kayak kayak hari bijak ini banget. kok kayak sedih kenapa ya? Iya. Gitu kayak, terus dia kayak punya jawaban yang kayak logik banget, yang kayaknya iya deh, Betul. kayaknya iya deh. Boleh nggak kita? Tapi nggak menggurui ya? Iya betul. Iya, tapi nggak menggurui. Dia kayak humble opinion tapi kayak, oh ya bener lagi. Boleh nggak sih kita berpacaran ChatGPT? Boleh, tapi ya nggak bisa berasa fisiknya. Fisiknya, Iya. oh ya benar. Gitu, hah? Horror. Iya benar, kayak film Her, suka banget tuh. Tapi by the way kan kita kalau misalkan nanya perasaan kita sama ChatGPT, mungkin kalau nanya jalanan Jakarta sama Brigadir Cici kali ya. Betul, Coba karena kalau kita- ChatGPT nggak punya CCTV langsung kan? Nggak punya, Brigadir Cici yang punya. Ah, Cici ah. punya CCTV. Cici punya CCTV ya, boleh nge-rhyme banget Pak, keren. Halo, selamat sore Brigadir Selamat Cici. sore. Kayaknya pertama kali deh kita ketemu Halo, Brigadir Cici. selamat Hai. sore. Selamat sore. Ih, Apakah ini Brigadir pertama Cici. kalinya? Iya, kayaknya Iya. Brigadir Cici pertama kali nih ya ke Detik Sore ya. Ya betul banget, Edo juga pocong. Halo. Aku Ya. baru gabung. Salam kenal. Gimana Salam kabarnya? kenal. Gimana Rabunya sejauh ini, oke nggak? Sejauh ini kabarnya masih baik-baik saja. Masih aman ya. Masih baik. Enggak, masih baik-baik saja. Emang kalau malam, About to berarti ya. kalau malam emang kadang-kadang kalau udah pulang suka menangis. Lupa, galau. benar. Iya benar. Mengingat mantan-mantan itu. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan enggak. Brigadir Cici hatinya sestrong penampilannya dan juga isi kepalanya yang akan memberikan update terkini di Jakarta. Betul, Jalanannya. amin. Ini sekarang lagi di mana nih Brigadir Cici? Sekarang lagi di kawasan Pancoran. Oh, dekat. Pancoran. Ya, mampir atuh kalau lagi luang. Bener mau ditraktir kopi sama Edo? Bisa. Boleh. Boleh. Oke deh. Keren. Silakan ya, udah kalau gitu silakan Brigadir Cici. Silakan. Ya baik, terima kasih Edo juga Pocut menemani aktivitas pemirsa sore hari ini. Kita akan melihat dan mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Pancoran yang terbilang sampai dengan sore hari ini cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya, yang mana bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Untuk kendaraan-kendaraan sendiri dari arah Manggarai ataupun Supomo yang nantinya akan mengarah ke arah Pasar Minggu, hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan di sekitaran kawasan ini hanya menjelang masuknya antrian traffic light, dan kendaraan pun masih didominasi oleh kendaraan pribadi, juga kendaraan umum, baik yang kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Halim ataupun Cawang yang nantinya akan lurus menuju ke arah
Kuningan maupun juga ke arah Semanggi hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami perlu menghimbau bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat adanya perbaikan jalan di mana adanya penyempitan jalan. Untuk itu dihimbau agar para pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk kendaraan-kendaraan sendiri dari arah Gatot Subroto yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Manggarai, ataupun juga yang akan lurus menuju ke arah Cawang dan arah Halim, hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlu diingatkan bagi para pemirsa dan para pengendara agar selalu mengikuti aturan lalu lintas, tetapi juga mengikuti himbauan dan arahan dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bagi Anda yang ingin mengupdate bagaimana informasi arus lalu lintas, baik yang ada di kota Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya, pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Edot juga Pocut yang dapat kami laporkan. Oke, air selasi dicampur aci. Cakep. Terima kasih Brigadir Cici. Keren. Terima kasih. Gak ada yang tepuk tangan, gue kasih tepuk tangan sendiri. Tangan dulu dong. Sekarang gantian Brigadir Cici mau pantun. Iya, katanya juga jago pantun Brigadir Cici. Jago pantun nih, dengar-dengar. Boleh kali. Iya, emang pressure di Detik Sore Brigadir Cici. Emang tiba-tiba ada tuntutan ada ya. Tuntutan. Brigadir Cici ada pantun nggak? Untuk saat ini belum ya, semoga kita ketemu lagi. Ya udah, kalau Oke, ketemu baik. lagi kita tagih ya. Lagi ya, janji ya. Oke. Oke, terima kasih Brigadir Cici. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Kita hilangkan Brigadir Cici. Keren. Brigadir Cici tadi nggak minta maaf kan? Emang sekarang tuh lagi banyak banget orang minta maaf. Kemarin Pak Jokowi minta maaf. Terus Pak Basuki juga minta maaf. Ini ikut lagi, ada lagi yang minta maaf. Oh iya, siapa? Bu Sri Mulyani. Oh iya. Jadi kayaknya orang kalau mau berpisah itu bawaannya pengen minta maaf ya. Bener, emang suka gitu. Emang suka gitu ya? Suka gitu. Kenapa gak dari dulu lo minta maafnya gitu harusnya ya? Karena emang baru nyadar yang sekarang Oh, soalnya. justru berpisah tuh karena udah tahu salah. Nah, kalau iya biasanya kalau udah tahu salah sih biasanya bisa ya. Iya, iya. Nanti biar diulang lagi kalau udah agak tenang aja gitu. Benar. Tapi kalau ini benar. Bu Sri Mulyani nggak banyak salah kok. Ya namanya manusia pasti ada salahnya. Tapi itulah alasan Bu Sri Mulyani minta maaf di rapat terakhirnya barengan sama Banggar DPR RI, Detikers, menjelang purna tugasnya karena bulan depan itu pemerintah sudah berganti kepemimpinan dengan presiden yang baru. Jadi Bu Sri Mulyani bilang kayak gini di DPR, Detikers. Maaf Bapak, tidak ingin membuat drama, tapi saya ingin menyampaikan permohonan maaf secara pribadi, secara tulus, secara Vidi Aldiano, secara Afgan. Oh enggak ya tohnya Raisa juga. Saya yakin sebagai manusia untuk agak keren sedikit menggunakan bahasa Latin, errare humane est atau to er is human. Mudah-mudahan gue nggak salah ya nyebutin bahasa Latin ini seperti itu pronounce-nya. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Saya mohon Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan anggota Banggar dan teman-teman saya di pemerintah Bank Indonesia untuk menyediakan samudra pengampunan dan maaf. Ya, diterima maafnya Bu Sri Mulyani. Diterima maafnya. Dan ini kita ada videonya juga ya. Ada. Langsung aja kita tampilkan. Saya menyampaikan terima kasih karena selama ini kita terus berikhtiar untuk menjaga APBN, menyampaikan APBN, melaksanakan APBN dengan kejujuran dan akuntabilitas serta transparansi sebagai kiblat utama. Dan ini akan bisa berjalan dengan baik karena DPR selalu bersama kami dan menjadi partner yang bisa diandalkan. Hari ini adalah titik-titik di mana saya mengakhiri tugas dari kabinet di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami tahu perjuangan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan belum berakhir. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik, selain berterima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR,
Badan Anggaran, namun juga kepada tim kami di Kementerian Keuangan. Dari mulai Pak Wakil Menteri Keuangan, Pak Wamen Suhasil Nasara, Pak Wamen Tommy, Pak Thomas Jiwandono, dan seluruh pejabat eselon 1, serta seluruh pelaksana. Saya tahu bahwa mereka bekerja keras dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Luar biasa, gue ikut deh. Kita emang turut hadir di sana. Jadi kita berdiri juga kan? Betul, berempati namanya. Boleh kita duduk lagi ya? Iya, baik. Ya. Luar biasa. Luar biasa Ibu Sri Mulyani. Tapi jarang-jarang loh kita lihat Ibu Sri Mulyani itu nangisnya sedalam itu. Iya, betul. Benar. Lo belum pernah tadi kan ngeliat Ibu Sri Mulyani nangis? Iya belum, emang ini pertama belum. kalinya. Tapi mungkin kan manusia emang ada di satu titik tertentu akan nangis seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan gue boleh tanya ya. Boleh. Prestasinya Ibu Sri Mulyani ini yang memorable tuh apa sih? Kasih tau dong. Saya mau nangis. Saya mau nangis karena banyak banget prestasi Ibu Sri Mulyani menyelamatkan ekonomi Indonesia gitu. Tapi untuk urusan prestasi, kalau dari beberapa yang dijalani Ibu Sri Mulyani dalam masa kepemimpinannya selama periode pertama, periode kedua, Pak Jokowi gitu, beberapa prestasi yang didulang sama Bu Sri Mulyani itu kayak dapat recognition dari lembaga-lembaga internasional, bahwa kayak misalnya meningkatkan peringkat ratingnya Indonesia gitu, outlooknya Indonesia gitu-gitu, itu kan termasuk dari apa yang sudah dikerjakan sama teman-teman di Kementerian Keuangan gitu. Dan itu salah satu prestasinya. Tapi terlepas dari itu semua, apresiasi sih buat Bu Sri Mulyani yang mau kemarin kan pas jabat periode pertama itu waktu beliau masih menjabat jadi managing directornya di World Bank kan, sehingga masuk lagi ke Indonesia, balik lagi ke Indonesia, dan mau sampai di periode kedua nih. Keren banget Bu Sri Mulyani. Luar biasa, terima kasih Bu Sri Mulyani. Pengganti Sri Mulyani belum ketahuan karena Pak Prabowo akan mengumumkan, tapi kalau mau tahu lebih lanjut, tonton aja terus Detik Sore karena pasti akan kita update informasi yang paling update. Luar biasa. Terpercaya. Tepuk tangan aktif. Wah, ada komennya di sana. Oke, ini udah mau jam 4 Detikers, kita mau masuk ke penutupan perdagangan. Seperti biasa, ini adalah hal yang sangat segmen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Pocut. Betul. Kita akan ke market review barengan sama investasiku, tapi sebelumnya kita lihat dulu sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini.
Itu dia tadi sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini. Gitu. Seperti biasa kalau hari ini, tapi hari ini tidak biasa seperti pada hari-hari sebelumnya sih. Kenapa tuh? Karena ada satu breaking news yang terjadi sesaat sebelum kita mau tutup perdagangan hari ini, yaitu adalah pengumuman bunga acuan dari Bank Indonesia baru selesai RDG. Untuk itu kita langsung tanya seperti apa kira-kira sentimen yang terjadi setelah adanya pengumuman ini ke pasar modal kita. Langsung saja kita hadirkan our lovely Kuncan. Ada Mbak Sheryl Tanuwijaya di sini. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore Mas Edo. Selamat sore Mbak Sheryl. Selamat sore. Sepertinya hari ini hari yang sibuk untuk Mbak Sheryl ya, memantau banyak sentimen Betul, di pasar betul. hari ini ya. Mas Edo sudah mulai jago menganalisa pikiran. Menganalisa pikiran dan Iya. mimik wajah kayaknya. Nah, itu dia. Jadi Kayak sulit berbohong. Sulit berbohong, bahaya emang. Tapi bener kan? Iya, emang. Bener hari ini Bener-bener sibuk banget. banget Mbak Sheryl kan, terlihat dari Betul. rambutnya yang agak ini kan, Yang agak apa tuh? agak mekar. Agak mekar. Bisa-bisanya kayak Iya, gitu banyak ya. kena angin nih gitu Banyak ya. kena angin gitu, hembusan-hembusan highlights ya hari ini Untung ya. masih mekar, nggak sampai keriting. Waduh, jangan dong. Tapi emang ada sesuatu yang membuat kita keriting atau kepala kita panas hari ini Mbak Sheryl dari sentimen-sentimen hari ini yang ada? Ada nggak? Mungkin yang agak unik ya. Tadi IHSG tuh hari ini sempat all time high. Semakin Lagi? dekat lagi dengan Hmm. target kita ke 8.000 di akhir iya, tahun benar. ini. Tapi saat closing justru di zona merah. Mungkin ada Betul. faktor pakaian Mbak dan Masnya hari mungkin ini. Tapi ini Iya. lebih ke pink sih Lebih Mbak, ke enggak pink, Tetap ini merah. masih merah meskipun muda. Karena kita Oh. kita ini lagi cosplay Kita jadi Cosplay. cosplay jadi apa, Pak? tepung beras. Oh, Iya. tepung beras. Iya, 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 iya. Nah, Rose aja. Iya, betul. mirip sih, mirip sama rose-nya. Iya kan, sama yang ada di mall-mall itu loh. Ya, antara tepung beras atau Patrick sih sebenarnya. Patrick. Kan pink kan dia. Bapak Patrick. Iya, Patrick. Kan saya enggak. Saya apa ya? Sandy. Daisy Duck. Daisy. Hah? Daisy Duck. Patricia. Siapa Patricia? Patricia siapa? Oh, Oh, arahnya ke sana. Iya, 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 iya. Nah. Banyak ya stok namanya ya. Iya. Patrick dan Patricia. loading dulu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi apa yang bikin hari ini IHSG cukup beda dengan penampilannya sejauh ini? Kenapa ditutupnya justru merah padahal dari tadi tuh kayaknya ngegas banget sampai mau menunjukkan 8.000. Oke. Nah, tadi IHSG di sesi 1 hari ini tadi cetak all time high lagi ke level tertinggi di 7.879. Ya. Nah, jadi memang market juga sempat lanjut menguat sampai di perdagangan sesi kedua berkat ada optimisme yang disampaikan dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia meskipun cukup mengejutkan market, yaitu suku bunga dipangkas 25 basis point, yang mana hal ini kontras dengan ekspektasi mayoritas pasar yang masih melihat BI rate akan ditahan. Ternyata realitanya konsensus ditahan, Mbak. konsensus mayoritas masih melihat ditahan. Seperti itu. Jadi ini lumayan mengejutkan market ya. Nah, tapi juga market tidak berani terlalu berspekulasi lebih lanjut, sehingga di sesi kedua ini justru dimanfaatkan dengan pelaku pasar untuk profit taking. Karena nanti subuh nih jam 2 subuh waktu Indonesia Barat Ya. ada mantra yang disampaikan oleh Opa Jerome Powell, yaitu Gubernur Bank Sentral Amerika. Nah, ini juga kembali menimbulkan ketidakpastian di market seperti itu. Jadi masih banyak sekali perdebatan di market apakah suku bunga dipangkas 25 atau 50 basis point. Nah, meskipun sekarang mayoritas melihat suku bunga tuh dipangkas 50 basis point, tapi banyak juga yang menolak pandangan tersebut. Kenapa? Karena di tanggal 5 November nanti kan Amerika tuh ada pemilu ya. Ya. Jadi diperkirakan The Fed, Bank Sentral Amerika tuh harusnya tidak akan bersikap terlalu agresif dalam menurunkan suku bunga karena antisipasi sama kebijakan presiden baru mendatang. Ya. Seperti itu. Jadi harusnya The Fed nggak bakal sampai
berani nurun 50 gitu. Ya, kalau alasan dari teman-teman yang melihat pemangkasan 25 basis poin seperti itu. Tapi kalau yang melihat kenapa nih pemangkasan harus 50 basis poin? Karena dari sisi inflasi sudah sangat jinak. Semakin mendekati target. Lalu data-data terbaru terkait pengangguran, tingkat pengangguran, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia itu sudah melemah. Jadi masuk akal jika The Fed memangkas suku bunga 50 basis poin. Tapi kalau dari pandangan kami termasuk yang setuju untuk 25 basis poin saja. Karena pandangan kami nih ya subjektif. Jadi kami melihat harusnya juga The Fed akan bersikap netral dan wait and see sama perkembangan politik di Amerika. Karena juga survei dari berbagai lembaga survei di Amerika ini melihat persaingan yang ketat antara Kamala Harris dan Donald Trump. Seperti itu, masih tipis di 50-45%. Nggak ada yang terlalu signifikan suaranya. Jadi riskan untuk sewaktu-waktu saling menyalip gitu. Ya, dan akhirnya bikin galau juga para investor ya. Betul, apalagi kalau The Fed sudah telanjur membuat kebijakan, mendadak masa diubah lagi, itu kan kurang elok ya. Betul. Seperti itu. Betul. Lo pilih Trump atau Kamala Harris? Jujur Lo ya. tim yang mana? Ini jujur. Iya, kan kita boleh di kan luar kita dari Kan kita nggak milih. Kita kan juga nggak milih. kayak seru-seruannya gitu. Lo pilih yang mana? Kamala sih. Wah, Iya, Jujur. sama gender. karena Kamala perempuan atau karena emang lo suka aja sama pribadinya gitu? Kayak kalau suka aja kan kita juga nggak bestie ya sebenarnya ya. Nggak tuker Jadi kan nomor nggak WhatsApp tahu ya. kan aslinya kayak gimana. Kita belum pernah curhat-curhatan. Cuman kayak mungkin dia bakalan kasih sesuatu yang baru aja buat. Karena baru belum juga pernah. ya presiden perempuan Iya pertama ya. betul. Kemarin gue sempat nonton soalnya Debatnya Wih, seru Top dong. banget. Gila, Bener. keren banget sih Pocut. Jujur lebih keterpaksa pas saya nontonnya. Bagian dari proses riset ya. Betul. Iya. Oke. Boleh kita tutup dulu ISG hari ini. Kita sampein ke Detikers. Hari ini ISG ditutup di level 7829 di zona merah pada akhirnya. Zona merah. Setelah berselancar ke puncak gunung, kemudian menuruni lembah, akhirnya mendarat mendarat dengan regresi 2,6 poin atau 0,03%. Tipis aja sebenarnya Mbak Sheryl ya, tapi iya, merah muda. betul. Oke, baju kita. Tetap nyarahnya ke sini Merahnya ya. tipis emang pink. Kalau dilihat-lihat apakah ini ada hubungannya Mbak dengan tadi Mbak Sheryl bilang kalau konsensus tuh sebenarnya expect-nya BI kayaknya tahan deh, tapi ternyata BI nurunin. Apakah gara-gara itu akhirnya market panik and then jadinya melandai nih ISG-nya atau gimana? Oke, kalau secara standarnya bursa saham tuh di negara manapun sukanya suku bunga yang lebih rendah. Sehingga kalau BI secara mengejutkan surprise yang positif harusnya market mengapresiasi lebih baik lagi. Oke, jadi Tapi ini surprise positif. iya harusnya positif. Tapi berhubung nanti subuh ada sentimen dari global yang seringkali tidak bisa ditebak komentarnya si Opa Powell ini, apalagi masih terbelah juga ini antara 25 atau 50. Makanya investor dalam negeri memilih profit taking. Apalagi selama beberapa hari terakhir sudah terus-menerus all time high seperti itu. Iya lagi. Benar. Tapi belum bisa masuk nih kalau cuma segini doang turunnya. Masuk masih apanya? Masih pada mahal harganya. Relatif sih ya. Relatif, Sama semuanya Mbak Sheryl relatif. selalu relatif. Tidak pernah ada yang Relatif. benar-benar buruk, tidak pernah yang Benar-benar. Iya, itu dia baik lagi ke golden quote-nya ya. Selalu akan ada peluang dari segala kondisi. Iya betul. Tapi kan kita Karena- pengennya kalau belanja atau beli sesuatu pasti yang kalau bisa semurah mungkin kan. Benar. Dengan setuju. kualitas yang bagus tentunya. Iya. Nah ini saham-saham yang kualitasnya bagus masih belum turun-turun amat, belum diskon-diskon banget gitu, Mbak Oke. Sheryl. Mungkin itu sih lebih ke kapan ini IHSG akan masuk ke masa yang jenuh gitu, Mbak Sheryl. Kalau Kapan koreksinya berarti kapan koreksi lebih dalam pertanyaannya lagi? ya. Nah, kalau dari perkiraan kami sih besok kan Kamis, terus Jumat ya, udah dekat akhir pekan nih. Nah, di esok hari, di sisa akhir pekan ini ada potensi IHSG justru terkoreksi
Seperti itu. Karena dari secara tren harga ini sudah jenuh beli. Jadi sudah waktunya juga beristirahat dulu, terkoreksi dulu, baru lanjut menguat lagi. Walaupun nanti tiba-tiba kalau misalnya The Fed umuminnya oke, kita pangkas 50 gitu. Nah What itu will happen? mungkin akan cenderung konsolidasi menguat ya. Kita lihat di akhir pekan ini bisa ke 7.900 jika hal itu bisa terjadi seperti itu. Cuma 100 poin dari 8.000 ya. Ya tapi sebenarnya kalau kita cermati yang mendrive IHSG hari ini sehingga bisa all time high itu datang dari sektor industrial ya. Kita lihat penyumbangnya tuh ada Astra. Ini menguat hampir 4% gitu. Nah kita lihat juga kalau secara valuasi Astra ini masih cukup murah karena berada di -2 standar deviasinya gitu loh selama 5 tahun terakhir. Kapan lagi Astra? Tuh beli tuh gitu. Beli dong Pak. Lagi-lagi masih jangan. mahal ini masih. Iya, kalau dia ininya dia naik sih hari ini 3,4%. Terus ada lagi dukungan juga dari UNTR, tapi memang nggak terlalu signifikan ya. Sempat menguat tapi kena profit taking dulu sebagian. Jadi kita lihat ini masih banyak peluang yang bisa membuat IHSG tuh sampai ke 7.900. Kenapa? Hari ini IHSG hanya melemah tipis sekali, merah muda 0,03% karena sektor teknologi yang bobotnya cukup besar melemah hampir 3%. Lalu ada bahan baku, ada energi, ini juga melemah meskipun tidak terlalu signifikan. Jadi kita lihat ini lagi ada pergeseran sektor rotation seperti itu ya. Oh, nyanyi-nyanyiin heavy rotation. Lihat. Oh iya benar. I want you, I need you. Iya boleh, makasih ya Pak. Oh, gitu. Jadi ada peralihan dari sektor-sektor yang melemah tersebut ke sektor yang masih bisa melanjutkan penguatan. Contohnya industrial, kita itu masih optimis. Lalu juga sama sektor properti, ini juga sangat diuntungkan. Dan finansial khususnya yang pro ke UMKM, ke kredit itu. Tanpa menyebut brand, cari sendiri aja gitu ya. Kalau mau jelasnya tonton di YouTube-nya Investasiku. Besok jam 8.30 pagi. Oke, see you. Jangan lupa ya. Penting. Iya. Kenapa gue bilang penting? Karena memang di masa-masa IHSG dengan performanya sungguh sangat menggeliat seperti sekarang, kayaknya penting banget buat kita tahu apa sentimen terbaru di pasar gitu. Karena kayak apa-apaan nih kenapa tinggi mulu gitu. Jadi jangan sampai salah langkah. Betul. Tiba-tiba beli padahal ini mah belum harus beli atau masuknya belum di segini. Atau sudah ketinggian, gitu. Itu yang memang dikhawatirkan. Bener. Jadi Betul. gunanya nonton nih besok nih kayak gitu ya. Soalnya kan kadang-kadang kayak, pingin banget ini kayaknya ini kayaknya bisa nih, kayak bisa nih. Bisa. Ada duitnya nih. Ternyata kemarin kayak besokannya kayak enggak lagi, salah langkah. Saya enggak nonton. Betul banget. Betul. Oke. Mbak Siri kalau besok kira-kira setelah The Fed ngumumin ini kan sudah pasti nih The Fed ini akan mangkas suku bunga. Let's say udah pasti gitu ya karena memang selama ini cuma perbandingannya antara dia 25 atau 50 gitu. Banget. Ketika dia dipangkas, kira-kira market responsnya akan seperti apa Mbak Sheryl? Iya. Nah kalau soal pemangkasan kan udah bukan kejutan lagi sebenarnya untuk market. Sudah berbulan-bulan digaungkan, udah dikasih kode juga, baik sama Opa Powell maupun sama timnya, sama para pejabat. Dari yang tadinya kita pesimis ya kayaknya, sampai akhir tahun kurang nih gitu. Betul. Yang awal tahun, si Opa Powell bilang berubah pikiran, nggak jadi diturunin, malah mau naik. Waduh. Benar. Nah, jadinya kita investor nih udah nggak surprise soal pemangkasan suku bunga. Tapi yang menjadi penasarannya, kapan turun lagi? Emang suka turun nih. Berapa besarannya? Gitu. Itu yang sangat dicermati. Lalu juga sama komentar-komentar proyeksinya Opa Powell tersebut terkait kondisi kesehatan ekonomi Amerika. Soal apakah benar menuju resesi? Apakah justru dia membantah, enggak kok, enggak resesi,
ini malah mau soft landing. Nah, itu yang akan dicermati sama pelaku pasar. Seperti itu. Justru kayaknya yang ditunggu sama pasar tuh komentarnya, proyeksinya. Komentarnya ya, betul. bukan akan pangkas berapa, justru komentar si Opa Powell ini. Betul. Iya. Jadi for your information, Pocut, kita tuh dari awal Detik Sore udah ngomongin, gosipin si Opa Powell ini, kira-kira dia akan gimana nih bawa kebijakan moneternya Amerika gitu di tengah gitu. ada perang, ada apa gitu, dan itu selalu kita update ya Mbak Sheryl ya, bareng sama Mbak Sheryl kasih tahu terus update-nya ke kita bahwa komentar dari para dewan gubernur ini kayak apa nih, dan selalu berpengaruh ke pasar, sehingga akhirnya itu selalu jadi acuan gitu, karena memang apa yang dilakukan The Fed pasti akan mempengaruhi semua hal yang ada di dunia ini. Betul banget. betul. Segala aspek kehidupan kita. Iya, bahkan bisa dibilang sampai ke segala aspek. Segala aspek percintaan aku kira-kira ngaruh ya? Bisa ngaruh juga. Apa? Bisa. Jadi kayak gini misalnya lu. Coba ya misalnya. Oke, gue cari nih ya benang merahnya di mana. Jadi kayak The Fed naikin suku bunga misalnya 50 basis point. Dan yang lain juga pada ikut naikin dong otomatis. Bank sentral lain. Sehingga suku bunga naik. Jadi apa-apa mahal nih. Jadinya dolar nanti pun bahkan juga ikut menguat sehingga rupiahnya melemah. Rupiah melemah artinya dolarnya mahal, apa yang kita impor itu jadinya makin mahal kan, karena impor kan, kita beli pakai dolar. Salah satu yang kita banyak impor itu adalah kedelai. Kedelai itu kita impor mayoritasnya. Kedelai adalah salah satu bahan baku untuk bikin tempe. Kalau lo pacaran misalnya ngemilnya tempe, bisa jadi. Jadinya kayak bisa salah satunya ke situ, atau apapun yang diimpor gitu, coklat juga bisa masuk juga. Iya. Jangan sampai deh coklat minyak juga, transportasi. Minyak termasuk transportasi juga apalagi. Semuanya kita impor minyaknya. Termasuk kehidupan percintaan juga bisa. Percintaan bisa ya, luar biasa. Pusing kan lo kalau udah disenggol duit, soal duit kan pasti pusing kan? Pusing. Oh iya. Nah, tapi ini pertanyaan aku ya. Ini kalau misalkan itu kan ceritanya misalkan kita sama-sama pakai rupiah. Iya kan? Kalau misalkan kita yang satu pakai dolar, yang satu pakai rupiah, ngaruhnya gimana? Oh, bagus justru ya, Mbak. Malah bagus kan? Berarti pacarannya sama orang luar negeri. Iya. Nanya aja. Kita kan boleh bertanya. Udah siap-siap. Tapi benar kalau ada dolar, ada rupiah, iya ketika dolarnya menguat, iya pakai duit yang pegang dolar nih. Iya kan? Ketika rupiahnya yang menguat, ya udah pakai yang pegang agak rupiah. Agak susah ya, tapi ya agak berbeda ya. Tapi berarti kayak misalkan tiket pesawat gitu-gitu kan jadi kayak lebih murah juga kan anyway. Kalau misalkan ke sini, let's say, gitu kan? Iya betul. Tapi kan biaya hidup kita sehari-hari kan pakainya rupiah gitu. Bener juga ya. Betul. Kecuali di provide ya. Betul. Kan pendekatan Mbak Sheryl adalah pikirin diri sendiri dulu, baru gitu, orang lain. Betul. Gitu. Tuh catat ya cewek-cewek, pikirin diri sendiri dulu, baru orang lain. Ingat, investasi dulu buat diri sendiri, baru buat orang lain. Wih, ya terbaik. Kan? Kita kasih tepuk tangan virtual. Terbaik, Pocut. Ya. Emang Pocut tuh sedikit-sedikit aja ngomongnya, tapi di ujung langsung nyelkit gitu. Boleh. Makasih ya Pak ya. Makasih loh. Oke deh. Kita terima kasih dulu sama Mbak Sheryl udah mau balik lagi ke Detik Sore untuk kasih pencerahan soal market hari ini yang terjadi apa saja. Iya, luar Thank you biasa. Mbak Sheryl. Besok kita ada lagi ya. Kita ketemu lagi nanti sore. Lagi. Oh iya, sore nanti ya. Nanti sore. Ada sama investasiku juga. Pembahasannya. Sesaat lagi Detikers kita akan ke editorial review, kita akan bahas soal wasitan. Sesaat lagi ya, jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Gak cuma. Hore. Masih ada nih susu. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore. Aduh, setelah kita mumet memprediksi kira-kira Opa Jerome Powell akan mangkas 25 atau 50 basis point, kali ini kita bawa lebih mumet lagi. Bawa lebih, makasih ya Pak. Boleh kita yang seru-seru aja enggak? Bisa seru, bisa mumet sih. Tapi sebenarnya jujur ini bikin mumet sih, khususnya buat pecinta olahraga. Lupa ya Anda ya. Saya juga lupa lagi. Saya tuh kayak kok ada yang hilang di tangan saya. Oh ternyata ini hilang. Ini gak boleh hilang loh padahal. Tetap dipegang kayak gitu ya. Tetap dipegang kayak gini ya. Benar-benar gak boleh hilang. Maaf ya. Maaf ya Detikers. Bener. Termasuk fokus kita gak boleh hilang terhadap apa yang mau kita bahas sama redaksi yang satu ini. Karena memang ini bikin
pecinta olahraga khususnya apa ya? Geram, betul. Geram, kesel gitu. Kita akan langsung bahas bareng sama Detik Sport. Di sini ada Mas Lukas. Hai Mas Lukas. Ada nggak ada gini-gini ya? Kayak telolet ya. Telolet. Nah, di sini tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, Mas Lukas tuh mau kasih pantun dulu. Betul. Yang berhubungan dengan sport buat kita. Iya, Silakan, Mas. nggak sabar nih. Silakan Mas Lukas. Pantun. Jadi bingung. Tadi katanya nyanyi bukan pantun. Nyiapinnya nyanyi. Oh enggak ding. Ya udah, oke. Oh mau nyanyi Nyanyi, sih sekedar nasional. Pantun mau. Silakan. Oh yaudah Yang berhubungan pantun. dengan sport ya. Siap. 2 bait aja, 2 Silakan. bait, nggak apa-apa. Minum leciti di sore hari. Cakep. Jangan lupa lari biar keringetan. Kagak nyambung Iya ya. cakep. Gak apa-apa, kita kasih tepuk tangan lah. Karena tadi udah bagus, jangan lupa lari, udah pas, udah cukup di situ. Lari. Punchline-nya lupa jadinya. Belakangnya apa dia? Tadi Keringetan. enggak leci. Oh leci ya, minum Leci leci semua. di sore hari. Jangan lupa lari. Pakai ketan. Minum leci pakai sore hari di ketan. Iya. Jangan lupa lari biar keringetan. Iya. Masuk. Itu bisa. Bisa, masih Itu bisa. Jadi di sini Detikers kalau misalkan mau challenge Mas Lukas boleh ya langsung komen aja nanti bakalan kita Benar. kasih kok. Kita punya waktu sekitar 20 menit untuk ngobrol-ngobrol. Oh, Nanti kita baik. terakhir akan kita bacain komennya ya, challenge-nya Jadi apa. kita pokoknya pantau terus komennya ya. Di sini semuanya pantau komennya. Nanti kita kasih nih Ya, challenge buat Mas Lukas. Silahkan. Panik gak tuh? Panik. Aduh, Langsung agak kok. Aduh, agak keringetan nih jadinya. Mas Lukas, kali ini lo nggak panik dong mestinya bahas apa yang kita akan bahas ini. Ya. Karena memang kita akan buka-bukaan nih Mas Lukas. Ya. Karena memang ini selalu jadi momok untuk para pecinta olahraga. Kenapa Jadi bisa sampai PR wasit yang selalu jadi penengah, Hmm. yang selalu harusnya bisa bikin pertandingan ini terlihat atau Bisa ternikmati dinikmati dengan lah fair ya. gitu ya. Bisa Tapi pemain justru- memunculkan kemampuan terbaik lah ya. Betul. Iya. Tapi sebelum kita mulai, jelasin dulu dong tentang kayak si wasit ini sebenarnya tuh fungsinya tuh apa sih? Ya, Kita bahas biar- konteksnya sepak bola dulu aja ya. sepak bola. Sepak Sepak bola, bola iya. itu ya biar pertandingan berjalan baik Mhm. tanpa ada kekerasan di dalamnya. Karena pelanggaran-pelanggaran itu juga harus benar-benar dinilai secara adil ya. Ya. Hmm. Jadi nanti pemain tidak melakukan pelanggaran yang terlalu keras yang mengakibatkan pemain lain cedera gitu. Jadi Oh, pokoknya gitu. biar pertandingannya berjalan baik, bisa Lancar. dinikmati Ya. dengan lancar dan juga Hmm. adil Iya. gitu ya. Ya, Keputusan-keputusannya. Jadi sebenarnya wasit itu tidak boleh memihak. Jadi emang Ya, harus adalah nih satu tengah. orang netral ini adalah Ya. si wasit ini. ya karena Gitu. itu merupakan bagian dari semangat sportivitas dan fair play kan ya. Ya. Mm-mm. Sudah terjadikah itu di industri wasit di Indonesia? Industri nggak Di tuh? industri perwasitan di Indonesia. Di dunia perwasitan Indonesia. Kalau yang lagi hangat ya kemarin kita bahas yang PON ya. Mm-mm. PON PON di Aceh. perempat final, Mm-mm. perempat final antara Aceh melawan Sulteng yang sampai ada Kontok-kontokan ya. ya Hmm. aksi pemukulan di akhir pertandingan menjelang akhir pertandingan itu memang wasitnya ya kualitasnya patut dipertanyakan sih karena memang berat sebelah. Tapi itu terlihat- wasit profesional kan Mas yang Ya, buat dia berkiprah di Liga 3 kemarin terakhir. Liga 3. Iya, namanya Eko Agus Sugiharto kalau nggak salah ya. Oke. Tapi itu apakah kehadirannya atau profesionalismenya di Liga 3 kemudian menjadi pewajaran gitu bahwa oh ada Sebenarnya enggak sih karena mistis itu, gitu. karena memang jadi wasit itu ya harus fair play gitu. Iya. Dimanapun tempatnya ya. Iya. Walaupun, ha. Ya, dan itu menjadi presiden buruk sih, bisa disebut skandal Hmm. kalau kita bilang ya, karena memang terlalu kentara dia berat sebelahnya. Pelanggaran di kotak penalti yang menendang kepala tidak dihukum penalti, terus ada beberapa, kalau sebaliknya Sulteng yang melakukan pelanggaran, wasitnya langsung memberi kartu dan hukuman bahkan kartu merah kemarin. Oh benar terlihat Ya. keberpihakan tuh Keberpihakannya terlihat dengan jelas ya. terlihat jelas. Oh gitu. Meski kalau misalnya kita bicara soal kontroversi soal wasit di Indonesia, Mm-mm. kayaknya nggak cuma di PON doang ya Mas Iya, Lukas iya, ya. iya. Di pertandingan sekelas Liga 1 pun Iya. bahkan kerap kali terjadi hal-hal kontroversial dilakukan sama wasit gitu. Nah, makanya PSSI sekarang juga membuat perbaikan-perbaikan ya, salah satunya dengan menghadirkan VAR di Liga 1. Jadi kinerja wasit jadi menjadi lebih mudah ya, dengan kalau ada pelanggaran yang keras atau insiden yang perlu
tayangan ulang ya bisa langsung direview seperti itu. Dan beberapa waktu lalu juga sudah ada seminar lagi, pelatihan lagi dan ditambah dengan mendatangkan wasit dari liga luar untuk Pierluigi Collina katanya ya. Kemarin ada wasit dari Bahrain atau dari Timur Tengah itu yang bertugas di Liga 1 dan menunjukkan kinerja yang bagus. Yang kemarin memimpin laga Indonesia lawan Arab Saudi. Di Saudinya berarti. Di Saudinya ya. Jadi Iya. itu salah satu upaya PSSI untuk mengangkat kinerja wasit kita. Tapi dengan adanya PON kemarin, jadi kita juga ternyata wasit ini masalahnya nggak cuma di Liga 1 loh, di liga-liga yang di bawahnya juga masih banyak ternyata. Sementara kita terbuai dengan penampilan bagus timnas, ternyata ada masalah lain yang belum terjamah oleh PSSI seperti itu. Iya. Gitu. Cuman ini kan gak cuma di lokal doang, internasional juga pasti ada beberapa kasus yang kayak gitu ya kan? Ya memang wasit itu pasti tidak akan lepas dari kontroversi sih. Nggak usah nyebutin Calciopoli ya Mas. Nggak usah. Nanti saya walk out nih kalau nyebutin. Karena memang ya dulu ada ungkapan kalau kesalahan keputusan wasit itu menjadi bagian dari sepak bola, tapi itu mencoba dieliminir oleh FIFA dengan bantuan-bantuan teknologi seperti VAR, goal line teknologi dan ada beberapa teknologi lain semi automate offside dan sebagainya. Jadi semakin kesini sebenarnya kinerja wasit akan semakin gampang sih dengan banyaknya teknologi yang disematkan di sepak bola. Berarti VAR membantu. Iya membantu, tapi juga VAR ada juga kontroversinya juga kan. Jadi ya wasit memang harus bekerja sempurna, tapi ya manusia kan tidak sempurna. Betul, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan Andre and the Backbone. Benar, sempurna. Dan saat ini tuh lagi ada konferensi pers tentang monitoring dan evaluasi PON nih. Ada nggak videonya kira-kira? Bisa apakah kita mau relay live ke sana? Coba kita lihat, apakah bisa dilihat videonya, ada nggak, geng? Atau just info aja? Ada. Oke, kita coba cek ya sambil. Ini memang lagi evaluasi ya Mas ya PON ya. Padahal kan belum selesai sebenarnya ya. Ya itulah yang udah evaluasi duluan sebenarnya. Itu mengagetkan. Agenda ini mengagetkan. Karena memang sebenarnya sementara eventnya belum selesai, kenapa sudah dievaluasi Iya, kan? betul. Takut ini biasanya kalau misalnya kayak gitu takut nguap aja gitu kan. Jadi udah sekarang deh. Tapi ya penyelenggaraan PON itu dari tahun ke tahun memang selalu ada aja masalahnya sih. Dari 2012 saya liputan PON di Riau, di Bandung juga masih tetap ada masalah kecil-kecil dan masalah yang cukup krusial. Tapi bisa dibilang nggak bahwa ini is it the worst from terburuk atau enggak kita harus bandingin satu-satu sih dari tiap penyelenggaraan PON. Tapi yang di Riau juga hampir sama kok, yang dulu Wisma Atlet nggak keluar air gitu-gitu. Tapi ya tetap paling parah sama pembangunan yang masih berjalan di kala pertandingan itu agak lumayan. Itu termasuk kategori berat lah ya ininya. Keparahannya gitu. Kita masih berusaha untuk menyambungkan tayangan live untuk hasil konferensi pers dari monitoring dan evaluasi PON. Tapi sambil kita tunggu, kita balik lagi ke Mas Lukas kali ya. Soal wasit ini Mas, kalau dibilang VAR membantu jalannya pertandingan karena memang wasit ini kan tidaklah seorang yang sempurna gitu ya Mas ya. Betul. Sehingga perlu ada masuk teknologi untuk bisa bantu pertandingan lebih ini lagi. Tapi kejadiannya di Indonesia sudah cukup kelihatan kan Mas bahwa VAR ini bisa bonding atau blending gitu sama wasitnya kita? Di Liga 1 memang sudah mulai terlihat ya perbaikan kualitas wasit. Terbukti dari sekarang udah jarang tuh pemain yang protes berlebihan ke wasit sampai bahkan kalau di Liga 1 jarang ada pemukulan wasit gitu. Di Liga 2 mungkin masih ada beberapa. Cuman ya itu yang harus kita tingkatkan terus sih. Bagaimana ya jumlah wasit harus kita tingkatkan, sertifikasinya yang lebih banyak juga akan harus ditingkatkan. Jumlah wasit kita kurang berarti? Nanti bisa buat regenerasi kan kalau jumlahnya banyak. Dari wasit itu ada 3, C3, C2, dan C1. C3 itu di tingkat dasar, C2 di tingkat provinsi, dan C1 di nasional ya. Oh gitu. Tapi aku masih questioning si license wasit itu tuh dapatnya tuh gimana sih? Kayak emang panjang kah? Jadinya kan harusnya kalau udah jadi udah harus panjang harus menempuh dulu kursus dari C3 naik C2 terus naik C1 dan itu tanggung jawab PSSI untuk menggelar kursusnya. Oh itu PSSI tanggung jawabnya untuk yang wasit sepak bola ya. Ada ini juga nggak
verifikasi dari FIFA-nya sekalian atau emang udah semuanya adalah nanti kalau dia udah C1 misalnya bisa juga kalau dia mau go internasional gitu misalnya ya harus mengambil sertifikasi wasit FIFA. FIFA gitu. Sertifikasinya kayak emang beda-beda. Tapi buat saat ini, ini agak penasaran karena ini jarang banget nih. Kayak perwasitan, kayak banyak gak sih yang pingin jadi wasit? Banyak gak yang mendaftar? Penasaran gak? Iya benar. Karena kan semua orang pingin jadi atletnya, semua orang pingin jadi apanya. Wasitnya ada gak? Soalnya kalau kita pertandingan olahraga gitu kayak siapa yang jadi wasitnya nih tunjuk-tunjukan biasanya ya. Seharusnya banyak sih ya. Nah, itu tugas dari PSSI juga untuk encourage dari masyarakat. Mau gak sih ini jadi wasit gitu. Karena memang yang tahu salah satu fakta yang kita ketahui adalah wasit ini gajinya kurang katanya. Oh gitu. Kalau yang di Liga 1 20 juta sekarang sebulan. 20 juta ya sekarang ya. Itu setelah Pak Erick Thohir kemarin mengubah aturannya. Sebelumnya ya cukup untuk sampingan. Serius Mas? Berkali lipat berarti naiknya. Ya kesejahteraan wasit itu kan berdampak pada kinerjanya di atas lapangan kan. Ketika wasit sudah cukup jadi tidak ada ruang untuk suap. Oh iya benar, setuju sih. Tapi itu dasarnya kah? Maksudnya kan memang kinerja wasit itu dipengaruhi selain daripada teknik dia atau kemampuan dia dalam mengadili pertandingan, juga adalah kemampuannya untuk konsentrasi fisik, pasang gitu kacamata kuda gitu, bahwa tidak lirik kanan kiri. Ya itu balik lagi, wasit itu soal integritas ya. Ketika kita berintegritas ya pasti akan mendapatkan respect dari pemain gitu. Dan kinerja wasit memang harus ya itu menjunjung fair play, sportivitas dan keadilan itu tadi dari setiap pemain ya. Setiap pemain di dua kesebelasan. Jadi jangan sampai berat sebelah dan merugikan satu tim dalam satu pertandingan. Gitu. Setuju. Bicara soal konteks yang si PON ini Mas, memang wasitnya bukan wasit ini ya apa sih? Kalau itu apa? C1, C2? C2 ya? Iya. Provinsi ya? Nasional kan ya. Nasional C2 ya, oke. Nggak sampai ke nasional belum bertugas, bahkan dia tidak bertugas di Liga 1 berarti dia bukan dari daftar yang terbaik kan. Makanya untuk semifinal dan final PSSI langsung menugaskan wasit yang dari Liga 1 kemarin. Dan terbukti di 2 laga semifinal wasitnya tegas dan pertandingan pun lancar jadinya. Berarti ngaruh juga nih ya kualitas wasit terhadap pertandingan yang akan dijalankan akhirnya. Kalau kita ingat dulu di Liga Indonesia kan sering ada penyerangan wasit karena berat sebelah. Jadi ya jangan menuntut pembinaan usia dini dulu deh. Kita menuntutnya ya wasit yang bagus misalnya. Karena pembinaan usia dini yang bagus, kalau wasitnya nggak bagus juga percuma gitu. Oh berarti bicara sepak bola banyak banget kompleks, yang harus diberesin ya Mas? Iya banyak banget yang harus mulai dari beresin wasitnya, klubnya, penontonnya, kompetisinya. Banyak yang diurusin memang. Iya. Padahal kita tuh sudah terkenal dari zaman dahulu kala kayaknya suka sepak bola. Semua orang kayaknya, semua anak cowok kayaknya di Indonesia main bola deh. Benar, semua anak cowok main bola. It's either dia main bola langsung di lapangan atau setidaknya main bola di depan konsol gitu misalnya, game konsol. Iya benar-benar. Bahkan kita juara dunia kan, yang Football Manager kemarin dan juara Asia di PlayStation ya. Betul. Oh iya, dan klub bola juga banyak banget kayak di semua daerah nih kayak pindah kayak dari selalu ada ya. Kemana ada nih klub bola anak-anak tiap kabupaten gitu. ada kan. Benar. Cuma ya jadi ironi gitu ketika kita suka banget sepak bola dari zaman dulu tapi ternyata kita tuh cuma jalan di tempat gitu, nggak kemana-mana. Sebenarnya kalau mau mengembangkan sepak bola itu banyak banget faktornya. Salah satunya pelatih, wasit, infrastruktur, atletnya yang mau main bola berapa. Jadi kita harus benar-benar bersama-sama untuk membina itu semua. Jadi kalau perdebatannya soal naturalisasi dan nggak naturalisasi kita beresin dulu deh yang di sini. Tapi naturalisasi jalan juga nggak apa-apa karena itu bisa berjalan beriringan. Iya. Dan nggak salah juga dengan naturalisasi sebenarnya Mas ya. Cuma ya jangan ditinggalin juga yang ada di sini gitu. Naturalisasi boleh tapi harus sustain gitu ya pendekatannya ya. Jangan mau instan aja gitu bahwa kita pengen prestasi kemudian kita datangin pemain tapi dalam negeri kita nggak urusin gitu. Itu juga nggak boleh seperti itu. Tapi faktanya sekarang sedang beriringan dijalankan ya Mas? Ya semoga itu konsisten aja sih sampai besok misalnya ganti ketua umum PSSI. 10, 20 tahun, 30 tahun kemudian masih tetap kayak gini gitu ya. Harus terus berkesinambungan lah. Di momen ini gue mau pengen bilang ke Pak Erick Thohir, Pak Erick
nggak usah terima jadi menteri lagi deh selanjutnya ya. Ngurus PSSI aja boleh nggak Pak? Bapak kan duitnya udah banyak. Kayaknya PSSI diurusin sama Pak Erick Thohir bisa cepat gitu progresnya sambil benahin menelisik, satu-satu, ya. iya menelisik regenerasi gitu ya, Iya. penerusnya Pak Erick nanti siapa lagi gitu-gitu. Tapi setuju sih kalau butuh asisten saya siap Pak. Ya, namanya Pocut Pak. Namanya Pocut. Kalau Bapak nonton saya jadi asistennya. Boleh. Untuk Nanti gue olahraga. calling-calling ya kalau ada acara-acara PSSI ya. Ntar Bapak apa ya maunya? MC-nya? Bisa, MC bisa atau host podcast di PSSI bisa. Iya boleh, bisa. Iya. Pokoknya tenang aja, Pocut di sini bisa membantu Bapak untuk yuk olahraga Indonesia kita maju bersama. Iya, sepak bola dong, ya Sepak kan bola. PSSI ya betul. Olahraga Kalau olahraga sepak bola Menpora olahraga. dong jadinya. Oh iya benar. Beliau. Iya, sepak bola sih. Iya. Saya juga suka kok main bola, Pak. Saya dukung Pocut Pak. Makasih ya. Silakan kontaknya di sini ya Pak ya. Atau Ada di ketik bawah Rex sini. Spasi. Oh, jadul banget. Nggak usah ya. Mohon maaf. Oke. Terakhir deh Mas Lukas soal wasit ini. Jadi PR Indonesia kalau bisa di elaborasi sedikit lagi soal PR-nya apa lagi nih untuk bisa membenahi perwasitan Indonesia? Ya harus ada reward and punishment ya. Punishment yang Iya. jelas. Misalnya kayak kemarin wasit yang bermasalah itu bisa aja dicabut dan diberi sanksi seumur hidup misalnya. Itu Jangan- sanksinya apa kemudian yang kemarin? masih belum kan, masih diinvestigasi. Oh, masih diinvestigasi. Jadi kalau misalnya dia bekerja dengan baik juga dapat Reward reward, juga. misalnya. Entah Oh, apa iya. bentuknya rewardnya kan. Heeh, Reward and punishment kan biasa di pekerjaan ya. Iya, Betul, betul, betul. setuju. Dan kalau misalnya dia memang bersalah ya kasihlah hukuman yang berat gitu. Seperti kemarin karena dia terbukti berat sebelah ya bisa ditinjau itu lisensinya. Misalnya dia nggak layak nih dapat lisensi ini, bisa aja dicabut kan. Dicabut, ya. Dan ya balik lagi sih ke integritas tadi tuh ya. Hmm. Kita harus meningkatkan integritas wasit kita agar bisa dihormatin oleh pemain, Ya. bisa dihormati oleh pelatih dan semua orang yang ada di lapangan. Terus ya kita tingkatkan terus pelatihan-pelatihan wasit karena law of the game pertandingan itu kan selalu berubah ya. Ya. Jadi agar terus diupdate agar tidak salah menginterpretasikan apa yang terjadi di lapangan. Begitu. Kalau dari masyarakat ada nggak yang bisa kita sumbang gitu untuk memperbaiki? Kita menghormati wasit aja dulu. Menghormati aja Iya. ya. Dihormati Jangan aja artis ya. dulu. Iya. Iya, benar setuju. Apapun yang ya meskipun wasit mengambil keputusan salah, Iya. ya hormatin aja dulu, nanti ada mekanismenya kok kalau misalnya kita selepas pertandingan bisa kita protes misalnya. Iya. Oh iya. Tapi masalahnya kalau lagi nonton Panas pertandingan ya. olahraga tuh panas, adrenalin tinggi kan. Ikut yang kayak Emosi pasti bener. Gitu, benar, Ya setuju. mukul wasit itu juga nggak bisa dibenarkan sih Iya sebenarnya. sih, benar. Ya, karena memang itu tindak kekerasan kan. Iya, Betul, iya, betul, iya, betul, iya, betul. iya. Oke. Tapi sekarang masih berjalan dengan, maksudnya ada progres kan tata kelola perwasitan di Indonesia? Gimana Ya menurut Mas sejauh Lukas? ini ada sih, tapi masih sebatas di Liga 1 ya. Masih sebatas Liga 1. Untuk itu Belum inklusif iya ya? belum inklusif karena untuk itu juga butuh waktu kan. Hmm. Berapa wasit yang dibeli seminar wasit itu juga butuh waktu, berapa banyak lagi harus dipetakan, bahkan jumlahnya juga harus ditingkatkan lagi untuk bisa regenerasi karena usia wasit juga ada batasannya kan. Oh iya. Betul, Iya, betul. iya. Berapa sih pensiun Berapa wasit? sih? Nggak nyampe 50 deh kayaknya. Nggak nyampe 50 Nggak ya? nyampe Karena itu 50, terkait oke. kebugaran karena kalau Iya. yang mobilitasnya di lapangan kurang jadi jarak pandangnya juga akan terbatas. Oh, Oh betul, iya, betul, setuju, betul. setuju sih. Nggak lucu kan wasit pakai kacamata. Tiba-tiba Iya. gini kayak plus. Kayaknya tadi Atau itu gini nih. offside deh gitu. Itu offside Ini nggak? udah lewat garis gitu. Boleh kita lihat ulang tuh CCTV-nya gitu. Boleh kan Mas sekarang? Kayak, boleh kita lihat VAR dulu nggak gitu? Udah boleh kan sekarang? Itu nanti ada call dari wasit Oh, yang harus ada call dulu dari sananya ya? Dari yang di ruangan ya. Oh, berarti oke. Misalnya yang ininya- bisa direview dengan VAR adalah kartu merah, penalti, Iya. dan pelanggaran yang luput dari wasit yang berpotensi untuk kartu merah itu tadi. Mm-mm. Siap. Siap Mas Oke, Lukas, terima kasih seru-seru. banyak. Tadi kirain Gini boleh nggak? selamat datang kembali di Detik Sore. Pocut lupa tagline-nya apa. Detik sore nggak cuma hore. Nah, eta. Eta. Tadi kalau dia sampai nyebutin tagline yang program satu lagi itu mau gue suruh keluar dari ruangan ini.
Enggak dong. Enggak dong ya, lah. jangan. Kayak Udah, Detik lupa, Sore tuh lupa. selalu di hati. Kayak apa yang lain? Gitu ya. Oh gitu, baik. Tapi ini sesuatu yang hore-hore dan dari tadi tuh disebut sama Pocut kayak, ya. aduh gue pengen tahu banget lagi tuh Bali Airshow kayak apa. Kayak Emang lo seru banget. suka apa dengan airshowan? Airshow-nya. Airshow. Soalnya biasanya airshow tuh menarik banget karena jujur gue tuh anaknya anak atas bukan anak bawah. Oh gitu, lebih suka di atas. Iya, suka di atas daripada di bawah. Kenapa? Kayak di atas tuh adrenalinnya lebih oke. Karena kalau di atas kayak lo bisa punya kayak Sudut pandangnya lebih luas gitu lebih ya. luas gitu loh, bird view gitu Iya, kan. iya, Kalau iya, bawah iya, kan iya. kayak ngeliat ke atas paling apa sih cuman segitu doang gitu. Oh, betul. Jadi gue tertarik Bagus. banget nih sama kayak yang ada di atas. Iya. Iya. Makanya kan gue anak Bagus ya gunung bukan jawabannya. anak pantai. Iya. Oh gitu. Lo anak gunung. Gue anak gunung bukan anak pantai, tapi gue suka ngelihat pantai, tapi gue anak gunung. Iya. Gitu. Jadi kalau POV-nya dari atas tuh lo akan bisa melihat banyak hal itu dari sudut pandang lebih Betul, banyak lagi ya. Betul, kayak bisa aja kayak di sini tuh sebenarnya cuma kelihatan ini, cuman kalau misalnya kita lihat sana kayak itu sebenarnya lebih menarik loh. Kalau dari bawah kan nggak bisa pak. Langit doang tuh. Betul. Galau jadinya. Betul. Makanya orang kalau mau mencoba untuk lebih bijaksana dalam hidup biasanya ke gunung ya. Betul. Larinya. Biar kayak setuju. refleksi. Benar, Gitu. dapat sejuknya, dapat ngelihat kayak oh ternyata dunia seluas ini, ngapain sih sedih buat cuman kayak gini doang. Kok curhat adanya. Iya. Apakah dengan kita menelisik lebih jauh tentang Bali Airshow ini kita juga akan punya POV yang lebih bijaksana gitu ya? Boleh Apakah kali ya? Iya, boleh kali ya. Langsung aja kita terhubung sama Mas Aryo Mahendro. Mas Silakan. Aryo, Bli Aryo. Iya. Bli Aryo, selamat sore. NTMC dulu. Iya, Anda baru saja Oke. di prank Detikers. Ya. Seperti biasa. Kita kan kalau janjikan lebih banyak ingkarnya ya. Laki-laki banget tuh. Oh. Kenapa sih Pocut, ada apa sih dengan janji-janji lelaki yang selama ini didengarkan? Iya gimana ya, soalnya kan kalian para laki-laki suka banget janji, tapi apakah ya dilaksanakan kan tidak, hanya janji. Yang penting perempuan ini nggak pergi aja. Kok curhat banget kayaknya. Ini Detikers semuanya dengar loh. Iya catat ya, itu tadi kata Pocut. Kita kembali ke Brigadir Cici ternyata. Oh iya, sebelum kita ke Brigadir Bali Cici. Airshow. Brigadir Cici yang sudah standby kembali untuk melaporkan kondisi terkini di jalanan seputar Jakarta. Hai Brigadir Cici. Harusnya udah nyiapin lagu atau pantun ya, karena kan tadi kita udah janji. Betul. Karena janji harus ditepati, karena kita perempuan, kita menepati janji kita. Nah, betul banget. Aku Makasih tuh ya. harus nepatin janji sih. Apa? Gimana Brigadir Cici, kita belum dengar suaranya tadi? Aku pasti nepatin janji sih. Tuh kan emang Terbaik. cewek-cewek. Karena aku cewek. Betul, Waduh. setuju. Keren Brigadir Cici, silahkan. Apa silakannya? Silahkan kan pantun atau Jadi nyanyi? mau aku laporan lalu lintas dulu atau pantun dulu nih? Pantun dulu dong. Pantun dulu baru dulu laporan. Silakan. Oke, aku pantun ya. Silakan. Jalan raya ramai sekali. Cakep. Hati-hati jangan melaju. Cakep. Cakep. Selamatkan diri dan keluarga. Taat Cakep. aturan itulah perlu. Wih, keren banget. Itu bapak-bapak yang di belakang lagi lewat tadi di belakang Brigadir Cici kayak, apaan nih polisi pantun-pantun depan kamera. Dia nggak tahu ya polisi secil itu sama masyarakat sebenarnya. Secil itu. Keren Brigadir Cici, luar biasa. Terima kasih loh pantunnya. Terima kasih sekali. Silakan sekarang kita cari tahu tentang jalanan-jalanan Jakarta Let's kali go. ya. Silakan Brigadir Cici. Ya baik, selamat sore pemirsa, menemani aktivitas Anda masih untuk mengupdate kembali informasi arus lalu lintas. Kali ini kita beralih ke kawasan Kalibata, yang mana untuk kondisi arus lintas sendiri sore hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya.
terpantau sendiri kendaraan yang berdatangan dari arah Pancoran yang nantinya akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Depok juga maupun sebaliknya. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang memang bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih cukup melaju dengan kecepatan yang normal. Dan untuk kendaraan-kendaraan sendiri yang berdatangan dari arah Dewi Sartika ataupun Kalibata yang nantinya akan berbelok ke kanan ke arah Pancoran maupun juga yang akan berbelok ke kiri ke arah Pasar Minggu hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar didominasi oleh kendaraan umum juga kendaraan pribadi. Dan terlihat juga selain adanya aktivitas kendaraan, banyak juga aktivitas masyarakat di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Kalibata sendiri agar mengikuti petunjuk juga arahan dari petugas kami yang saat ini sedang melaksanakan pengaturan sore di sekitaran kawasan Kalibata. Dan juga kami mengingatkan kawasan Kalibata sendiri dikelilingi oleh pusat perbelanjaan, antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada pusat perbelanjaan di sekitaran kawasan Kalibata. Dan juga pemirsa untuk Anda yang ingin mengupdate bagaimana informasi seputaran arus lalu lintas baik yang di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun di 9119. Demikian Pocut juga Edo yang bisa saya laporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Piala dari Ciki. Cakep. Menyala Brigadir Cici. Luar biasa. Terima kasih loh. Nanti kita kapan-kapan balik lagi ke Detik Sore ya Brigadir Cici ya. Senang deh ketemu Brigadir Cici. Iya, love. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Bye. Mbak Pocut, Bang Edo. Ya, sama-sama. Ada yang kebingungan. Ada yang bingung kayak ada syuting. Iya, ada gitu. syuting. Ada syuting Bang. Biasanya kalau ada orang syuting kayak gitu, syuting kayak gitu, it's either dia akan cari jalan lain atau sengaja ngeliatin depan kamera sambil ngeliat, terus kayak atau ada apa nih pura-pura gitu. Ibu aku masuk TV. Oke. Gitu. Dari Brigadir Cici kita beralih ke Bali. Ke Bali ya, Cici ke Bali. Tadi kita udah sempat singgung soal Bali Air Show Detikers. Ya. Tadi Pocut udah bilang kalau dia tuh suka Bali Air Show karena dia orangnya atas gitu. Betul. Suka di atas. Ya kalau kan? Bapak yang ngomong agak bingung tapi iya suka point of view dari atas. Suka point of view dari atas gitu. Tapi Bali Air Show sendiri lo udah pernah ini nggak datang nggak? Jujur belum. Oh, belum. Makanya mungkin tahun depan kalau misalnya ada lagi pas lagi di Bali mungkin boleh kali ya. Boleh kali ya, calling kali ya. Diundang kali ya. Betul. Gitu. Siapa tahu undangan terbuka buat ya. Bali Air Show 2025. Yuk boleh yuk. Betul, bisa yuk. Siapa tahu ikut naik ke atasnya kan? Lo berani nggak tapi? Lo orang yang takut ketinggian gak? Tapi lo kan sukanya di atas ya, harusnya gak takut ketinggian ya? Gue sebenarnya takut ketinggian. Tapi kalau ketinggian kayak di rooftop atau apa, gue takut. Cuman kalau jujur di pesawat gue suka banget, gak tau kenapa. Loh kok beda sih? Makanya aneh kan? Bukannya orang kalau ketinggian ya udah apapun yang ketinggian tuh takut gitu. Gue tuh awalnya awalnya gue takut banget naik pesawat. Gue berawal dari takut banget naik pesawat. Benar-benar yang kayak dari takut. Ya. Wah. Nyanyiin Bang, lanjutin dong. Enggak dong, berawal tadi takut naik pesawat. Gue tuh takut banget naik pesawat. Jadi pas gue kecil, gue kalau misalnya naik pesawat nih kayak udah getar banget harus pegangan. Sampai akhirnya gue udah gede nih, mulai remaja. Ada kan masa-masa galau itu. Kayaknya enak nih galau sambil di sebelah. Gue mau galau tapi gak mau galau di sini. Gue harus galau pokoknya setiap gue galau, pokoknya ada satu negara yang setiap gue galau gue datang ke sana. Yaitu. Apa sih? Is it works gitu maksudnya? Iya. Karena lo kan selalu datang ke situ pada akhirnya kan? Iya. Sampai akhirnya gue kemarin nyobain gak galau gue datang. Malah jadi galau. Enggak ya? Oh begini ya, kenapa gue suka ya kemarin ya? Gitu loh. Tapi kayak gue selalu suka satu negara ini. Kayak oke, gue galau, kayak gue cek salah satu aplikasi itu kayak jalan deh gitu. Boleh dari situ gue mulai sendiri terus banyak kerjaan yang di luar kota atau kayak di luar negeri ya udah harus sendiri kan. Nah dari situ gue kayak
seneng di pesawat sendirian sambil kayak gitu. Lo berarti yang window seat. Iya. Sukanya window seat. Sambil ngeliatin kayak gitu. Kayak seru. Kalau Mas Aryo nih penasaran, bukan Mas Aryo, Beli Aryo gimana? Suka nggak naik pesawat nih? Hai Beli Aryo. Selamat sore Beli Aryo. Selamat sore Edo, Pocut. Selamat sore, ini kayaknya all the way langsung dari lokasi Bali Air Show-nya ya? Ya. Seru ya, kalau saya sekarang berada di ini ya, landasan pacu G7 ya. Seru banget. Lokasi pameran pesawat-pesawat di sini semua. Seru banget. Beli Aryo, boleh nggak sebelum kita cerita soal Bali Air Show-nya, kita pengen dong lihat 360-nya, pengen lihat lokasi landasan pacunya. Bisa nggak kameranya diputar 360? Iya, lihat dong. Oh, boleh. Coba lihat dong, Ya. penasaran deh. Ini mungkin agak lebih dekat ya. Boleh. Iya. Wow. Hati-hati ketabrak Mas, tapi. Nggak bisa ketabrak dia begini. Iya bisa sih, benar. Ini agak sedikit jauh ya, jadi Iya. ada peringatan dari petugas. Jadi bisa dilihat di sini ada sebelah kiri tuh helikopter dari tim SAR, dan di sebelah kanan ada pesawat Grand Caravan. Dan kemudian di antara dua pesawat itu di bagian belakang, ini yang menjadi primadona ya, F-35 atau nama lengkapnya Lockheed Martin F-35 Alpha Lightning II, atau kita bisa sebut F-35. Nah itu jadi didatangkan langsung dari Australia. Jadi memang dua pesawat itu milik Angkatan Udara Australia yang rencananya Jumat atau Sabtu akan pertunjukan akrobatik dan flyby. Flyby itu jadi terbang di atas orang pengunjung. Gitu. Baik. Seru banget. Itu kalau ada yang nyala kan anginnya kenceng banget nggak sih, Bli? Iya lumayan. Iya kan? Di ruang terbuka ya. Iya. Oke, Beli Aryo-nya sudah balik lagi ke depan kamera. Kita cerita-cerita dong, Beli Aryo, soal Bali Air Show-nya mungkin sebelumnya ceritain dulu ke kita. Ini Bali Air Show sejak kapan dan akan sampai kapan dan apa saja yang bisa kita saksikan di sana, Beli Aryo? Oke, baik. Jadi Bali International Air Show ini rangkaiannya sudah sejak tanggal 17 kemarin ya. Jadi ada forum aerospace yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Investasi dan Kemaritiman dan TNI AU. Jadi rangkaian acaranya pameran pesawat dan industri kedirgantaraannya. Jadi tidak hanya pesawat sipil atau komersial yang dipamerkan di sini, tapi juga ada segmen militer. Jadi ada pesawat tempur, helikopter serbu, ada drone untuk sipil dan drone kombatan yang kebetulan dipajang di sini itu ada drone buatan Indonesia. Jadi produk baru ini ya dari PT LEN itu Line Industry perusahaan plat merah. Iya. Oke. Ya, jadi itu. Sampai tanggal berapa tuh tadi sampai berarti? Tanggal 21. Sampai tanggal 21 berarti hari 3 hari lagi. 3 hari lagi. Masih ada bisa, waktu. masih ada waktu. Untuk tanggal 18 sampai tanggal 20 memang informasi yang kami dapat perhelatan ini memang dikhususkan untuk para profesional dan pelaku industri dirgantara ya. Baru tanggal 21-nya dibuka untuk umum. Oh, jadi kalau misalkan emang mau main nih bisanya tanggal 21 gitu di hari terakhir ya. Tapi ngelihat show-nya sendiri ada area tersendiri nggak Mas buat penonton atau masyarakat? Jadi areanya sendiri itu di General Aviation ya, ada di hangar. Itu tempat pamerannya. Ada perusahaan maskapai, ada perusahaan pesawat juga, ada Boeing, ada Airbus dan Embraer. Jadi itu 3 produsen pabrikan pesawat terbesar sedunia ya. Mungkin belum pernah dengar ya Embraer ya. Iya, pernah sih Mas, tapi jarang emang di Indonesia. Jarang. Iya. Jadi area belakangnya itulah ada tempat-tempat parkir pesawat-pesawat yang dipamerkan. Oke. Seru banget. Tapi masyarakat nggak bisa langsung ke situ ya? Maksudnya apa yang membedakan antara 21 ini yang bisa dibuka untuk publik dengan hari-hari yang sebelumnya? Memang dikhususkan untuk masyarakat umum itu tanggal 21. Tiketnya bisa dibeli di loket.com ya. Dengan harga 165.000 sudah termasuk pajak.
Untuk shuttle busnya sendiri 110.000. Oh, jadi 2 kali ya? Jadi, Bayarnya betul. kalau misalkan mau datang nih The Tickers nih, jadi Iya. masuknya Kalau mau 165. 5.000. 5.000. Kemudian nanti kita di Kalau sana pakai shuttle bus shuttle busnya 110.000. 110.000. Oke. Mm-mm. Ini kan pesawat ya, berarti kan Iya. ada terbang-terbangnya. Ini ngaruh nggak sih sama flight-flight yang ada di Bali? Penasaran Oh iya kan? betul, Soalnya kan betul. Oke. siapa tahu kayak ngelewatin nih gitu Betul. kan. Atau memang dia Oke, nggak baik. terbang di ketinggian pesawat gitu Iya, ya. misalkan. Oke, jadi informasi yang kami dapat bahwa memang untuk perhelatan Bali International Airshow ini sudah ada notem, note to airmen, jadi peringatan 6 bulan setahun sebelumnya Oke. itu untuk yang dikirim kepada pilot dan maskapai untuk menyesuaikan jadwal selama di tanggal 15 sampai 21. Oke, itu seru banget. Kemudian ada pergeseran jadwal penerbangan yang khusus untuk memfasilitasi atraksi akrobatik dari tim TNI AU untuk melakukan atraksi di udara. Untuk per hari ini aja ada 12 penerbangan yang digeser. Beberapa sebelum, beberapa digeser sesudah. Oh, jadi dikosongin ya? Jadi melokalisir area udara sejauh sekitar 12 mil ya, maksimal itu memang untuk memfasilitasi atraksi akrobatik dari TNI AU. I see. Berarti emang disediakan fasilitasnya, diakomodasi untuk airshow-nya sendiri ya. Tapi Bli Aryo, speaking of Bali International Airshow sendiri, dibandingkan dengan airshow lainnya di dunia, apa bedanya kali ini, Bli Aryo? Dan suguhan apa paling menarik yang bisa disaksikan masyarakat di sana? Banyak ya. Pertama pastinya pesawat F-35 ya, pesawat tercanggih untuk pameran hari ini. Dan kemudian ada banyak hal yang misalnya produk-produk kedirgantaraan asli buatan Indonesia. Jadi salah produk yang terbaru itu ada 3. Jadi bahan bakar untuk pesawat aftur ramah lingkungan yang sudah dikerjasamakan antara Pertamina dengan maskapai asal Australia namanya Virgin Australia. Itu namanya aftur SAF, Sustainable Aircraft Fuel. Oke. Kemudian drone tempur dan drone sipil buatan PT LEN atau PTL. Kemudian ada taksi Velo Alpha atau apa tuh? Vela. Ini memang dia seperti kendaraan pesawat kecil, seukuran mobil Alphard mungkin. Oke. Yang ada sayapnya, punya baling-baling. Ini yang di video sekarang ya? Jadi yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan startup yang dikerjasamakan dengan PT Dirgantara. Untuk saat ini memang yang dipamerkan adalah replikanya 1:3 ukurannya. Karena memang untuk prototipenya sendiri baru direncanakan 2027, 2 unit. Oh, itu bikinan dalam negeri? Menarik. PTDI? Itu buatan dalam negeri. Yang dikerjasamakan oleh PT Dirgantara Indonesia. I see. Oh, menarik ya. Akan diproduksi massal, mulai diproduksi massal itu 2028 dan rencananya memang akan pertama di Indonesia itu di Bali. I see. Akan ada 2 segmen yang disasar, segmen pariwisata dan segmen angkutan umum. Jadi selain ada ojek sepeda motor, mobil, mungkin ini pesawat terbang. Ojek rencananya bisa pesawat. Taksi terbang ya. Taksi terbang. Itu menarik banget ya. Iya. Kayak bener-bener futuristik banget loh. Penasaran lagi kayak harganya berapa nanti kalau misalnya komersil ya. Bener, kalau misalkan kita harus mengeluarkan ke mall-mall kayak 1 juta kan, mahal banget. Betul, buat berpindah dari rumah ke mall gitu misalnya. Terus jemputnya gimana ya Pak ya di rumah kita? Kalau misalkan rumah kita di gang, jemputnya gimana Pak? Iya. Enggak dong, harus ke stasiunnya dong. Oh, harus ke stasiunnya. Gimana Bli Aryo? Ya, menurut informasi yang kami dapat dari pihak PT Dirgantara, ini taksi terbang ini kapasitas maksimalnya 6 penumpang. Atau kalau mau VIP ya bisa 4. Oh, dengan bisa 1 pilot. Sepatungan, benar. Bisa patungan. Bisa patungan. Ini range harganya kira-kira belum ada nih Bli?
Untuk segmen angkutan umum rencananya akan dibanderol 400 ribuan per orang. Oke, $2 tapi enggak ya, rupiah Jangan ya. dong, 400.000 rupiah ya, boleh. Wah, dolar mahal banget, Pak. Mending beli pesawat sendiri langsung. Jujur, boleh nggak? Iya. Kalau harga jual pesawatnya sendiri tadi sekitar 1,2 sampai 2 juta dolar sih. Ya, adalah pocut segitu mah. Amin. Ya kan kita aminin Detikers. Oke. Tapi beneran ini buat masyarakat nanti baru bisa datang menyaksikan langsung begitu dibuka ke publik tanggal 21 berarti 21. Ya. Bli Aryo ya. Tanggal 21 dan mention sedikit tadi yang disampaikan sama Bli Aryo bahwa yang paling menarik salah satunya adalah ini nih, pesawat ini nih. Pesawat siluman buatan Amerika yang katanya tuh jadi pesawat tempur terbaru. Buatan mereka. Pesawat F-35 ya, Mas Aryo ya, Bli Aryo ya. Iya. Oke. Nama pendeknya F-35. Betul. Sama ada pesawat apa yang buatan PT DI, pesawat Nurtanio itu ada juga nggak, Bli Aryo? PT DI saya belum pantauin. Oke, kita tunggu pantauan selanjutnya dari teman-teman dari Detik Bali ya kalau gitu ya. Ya sabar. Baiklah. Banget. Terima kasih banyak Bli Aryo, sukses untuk Terima kasih. gelaran Bali Air Show-nya. Kita tunggu laporan-laporan khas lainnya dari Detik Bali. Terima kasih. Baik, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore, selamat petang. Di Bali udah sunset ya? Udah Jam segini mah. Paling enak di Bali sunset di mana coba, Pocut? Jujur ada satu tempat yang favorit banget sih. Jimbaran? Bukan, apa? Gue anaknya Seminyak banget. Seminyak juga one of the best sih. Jujur. Dan gue biasanya ke Bali gak kemana-mana. Kayak udah. Sekarang macet bangetnya parah ya kebetulan. Dimanapun itu. Dimanapun itu macet. Jadi kayak udah kita biasanya nyari tempat yang kayak ya udah nggak harus kemana-mana, stay aja di situ gitu. Di mana tuh? Ini boleh disebut nggak? Dan ini dia baru. Daerahnya dulu deh daerahnya. Daerahnya again Seminyak, gue anak Seminyak. Iya. Dan salah satu tempat ini itu masuk best hotel in the world, by the way. Bukan, inisialnya P. Oh itu. Dan dia masuk ke 41 ya. Dia no, sekarang naik. Tahun lalu dia ke 41 best hotel. Apa? Best hotel in the world 41 dan tahun ini dia masuk best hotel in the world di urutan ke-21. Jadi dia naik 20. Keren banget, luar biasa, proud. Si kepala kentang, betul. Karena itu menurut gue adalah salah satu destinasi kalau mau ke Bali yang benar-benar healing ya ke sana karena nggak harus keluar, semuanya ada. Betul. Gitu. Itu salah satu tempat yang juga kemarin didatengin nggak ya sama Raja Salman ya? Iya ya. Raja Salman nih, bukan dong Salman Hayat itu favorit saya, idola saya. Tapi oke, dan dia kalau misalkan stay di sana kan day bednya private gitu, emang bener-bener buat lihat sunset sih. Top sih, top ya. Oke. Biasa. Kita ke Bali apa nih? Ke Bali sih. Ke Bali. Detik sore. Tolong Bali. ya, ajak kita ke sini. Boleh ya ke sana ya. Boleh diundang secara soalnya terbuka juga boleh. Soalnya kita bisa nih Detik Sore jadinya sunset talk-nya dari sana gitu. Kan kita juga udah sebutin kan dari tadi dia masuk best world. Betul. Itu kan. Bisa kali. Jadi siapa tahu Senggol kita dong. Minggu depan. Kita ada berapa orang sih? Sebutin guys, ya 15 lah. Ya 15 lah, 15 kan kita bisa bawa pasangan masing-masing soalnya. Gitu. Oh gitu. Villa, jadi kita bisa syuting tuh sunset talk di sana kan seru banget sih. Tuh. Kayak match sunset talk in Bali. Bener, kita kan bisa ngobrol-ngobrol sama GM-nya karena GM-nya juga baru pindah kan dari salah satu yang di Jakarta pindah ke sana. Siapa namanya? Gitu. Bilangin aja lagi nonton dia. Gitu. Jadi silakan. Dan banyak banget hiburannya di sana. Jadi kalau misalkan family itu kan banyak kegiatannya di sana. Berpasangan banyak kegiatannya, family juga banyak kegiatannya. Terbaik pokoknya tempat itu juga salah satunya ya. Ya. Saya tahu tuh tempat makan sate babi yang enak dekat situ. Oh iya. Ada lah. Oh ada. Ada. Oke deh, Detikers, kita tinggalkan Bali dan segala macam keunikannya. Tapi sebelum kita break, kita ada informasi dulu, yaitu soal gempa ya, Mas Yansa ya. Gempa dari Jawa Barat yang tadi juga sempat
beberapa kali terjadi gempa susulan gitu. Bahkan katanya sampai 8 kali walaupun gempanya kecil-kecil gitu. Dan sempat mengganggu perjalanan kereta cepat juga sehingga akhirnya sejumlah jadwal kereta cepat itu dihentikan dan bahkan dilakukan refund ke masyarakat begitu. Jadi itu besok akan ada laporan khususnya dari Detik Jabar. Tentunya ini adalah hal yang harus dipantau karena ya Jawa Barat banyak banget yang butuh tahu ini sih. Benar-benar wajib ini. Gitu. Gitu Detikers. Besok kita akan ngobrol-ngobrol sama Detik Jabar. Betul sekali. Kalau gitu sekarang kita break dulu ya. Yuk. Mau ngopi dulu nih Detikers? Udah ngopi belum? Ngopi dong. Baca. Kalau gitu sampai ketemu bentar lagi Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Wow. Nih, salah. Nih. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Look at that sun, Detikers. Dia beautiful banget. Sunset talk with the sunset. Wow. It's the second time Pocut di sini dengan sunset talk-nya. Gimana perbandingan sunset hari ini dengan yang kemarin? Yang ini beda banget. Yang ini kayak lihat deh. Gimana sih tuh? Wah, bagus banget. Tapi dia akan lebih oke lagi kalau misalnya cahaya matahari ini mempengaruhi langit-langit di sekitarnya. Jadi kayak ada serat-serat semburat. Oh iya semburat-semburat gitu. Itu kan. Ih bagus. Kali Gibran, kali gue semburat. Mungkin ada turunannya Pak? Enggak ada ya? Khalil-khalilnya saya. Saya lebih ke tohlil gitu. Kita akan ngobrol soal investasi yang pasti setiap hari Rabu. Cut, jadi selalu kita hadirkan orang ini yang nggak pernah bosan-bosan datang ke Detik Sore setiap hari Rabu. Luar biasa. Kasih kita banyak insight gitu. Siapakah dia? Dia adalah Pak Teten Mas Duki, bukan dong. Bukan. Pak Firman Marion dari Investasiku, CDO Investasiku. Welcome back Pak Firman. Ya makasih Mas Edo. Sehat Pak? Ya, sehat. Kenalkan ini biduan saya yang baru. Oh ya, Mbak Pucut. Pucut. Biduan yang baru ya para penonton. Detik Sore di Sunset Talk semuanya. Bagus lagi. Nanti kita bikin segmen khusus sendiri, Pocut bernyanyi 20 menit di Sunset Talk ya. Rasanya orang gak mau denger, Detikers gak mau denger itu kan. Beda rate juga kayaknya ya. Beda ya. Pak Firman, kita akan bahas AI lagi nih Pak. Ya. Kalau kemarin kita bahas AI, gimana caranya AI atau membantu robot trading ini ya untuk membantu kita dalam trading gitu. Ya. Sekarang katanya Pak Firman mau ngajarin kita gimana caranya memanfaatkan AI untuk pemula. Untuk pemula dalam berinvestasi. Betul. Jadi nggak perlu teori rumit. Ya. Pemula bisa belajar trading dari AI. Oh menarik, aku tuh pemula dan aku lumayan tertarik kan, aku tadi juga ngobrol-ngobrol gitu kan. Gitu. Lo orangnya robot banget soalnya kan? Jujur iya, AI banget, namanya kan Gen Z ya? Mengaku self-proclaim. Jadi kayak emang AI ini berarti emang bisa buat macam-macam, salah satunya untuk pemula si trading ini. Ya, gitu. Karena biasanya kalau kita bicara trading saham, bicara AI, orang identik langsung berpikir robot trading. Padahal sebenarnya kalau kita mau bicara artificial intelligence atau kecerdasan buatan, itu bukan hanya tentang robot trading. Kita ambil contoh misalnya kita punya handphone, ada fitur face recognition. Betul. Ibaratnya dia baca pola wajah kita, pemiliknya, dia secara otomatis terbuka. Ya. Betul. Nah lalu misalnya kita bisa melihat misalnya itu kan banyak orang foto-foto lalu bisa ditambah kuping, di hidungnya ditambah. Ada emoji-emoji. Nah, kok bisa dia tahu kuping letaknya di mana? Nggak salah bukan di mana, di bawah atau di mana? Hidung kok letaknya bukan di sini bukan di atas. Itu juga AI, artificial intelligence. Nah kalau kita mau belajar, kalau minggu lalu kita bahas bahwa trader itu bisa menggunakan AI untuk trading. Nah sekarang kita balik. Ya, bahwa pemula itu nggak perlu teori yang rumit, mereka bisa belajar menjadi seorang trader atau investor yang di saham yang mumpuni dengan proses belajarnya menggunakan AI untuk mereka nanti akhirnya mahir. Nah, pertanyaannya mengapa? Karena kalau kita bicara tentang AI, ya ini proses pembuatannya, ya, jadi workflow-nya itu pertama dari training data. Dari training data ada proses learning.
Di dalam proses learning itu nanti ada algoritma di dalamnya. Ini yang di backtest ya, algoritmanya menggunakan matematika statistik. Sehingga kita bisa mendapat model learning ya, model machine learning. Yang kalau yang ini tadi algoritmanya menggunakan training data. Nah sekarang yang model machine learningnya ini menggunakan data real. Nah jadi data realnya ini nanti mendapatkan hasil daripada rekomendasinya ya. Nanti keluarannya nanti akan dites nih. Nah sampai akhirnya nanti machine learningnya ini dibuat makin pinter. Nah yang mudahnya kita lihat begini. Kalau anak kecil ya, kalau machine learning itu seperti anak kecil yang nggak bisa membaca, diajarin ini huruf A, ini huruf C, yang bulat ini adalah huruf O. Ya, sampai akhirnya dia paham ketika ketemu angka gitu, oh ini A, ini C, ini O, dan dia bisa membaca. Tapi ketika misalnya dihadapkan pada satu bentuk yang dia tidak pernah tahu, dia bingung tuh, itu apa ya? Nah, jadi machine learning seperti itu. Nah sekarang kita misalnya ambil contoh, kita pemula, kita ambil contoh misalnya sekarang banyak aplikasi untuk orang belajar mahir bahasa Inggris misalnya, atau bahasa Italia atau bahasa apapun. Pertanyaan saya, cappuccino buatanmu. Nah, jadi itu dibuat oleh siapa? Oleh orang yang pinter. Iya betul. Dibuatlah aplikasinya, mesin learningnya, sehingga orang yang nggak pinter bahasa dia bisa belajar. Nah ini hampir sama. Jadi kalau ada AI terkait dengan misalnya stok AI ya, berarti dia juga bisa belajar yang pemula untuk menjadi mahir seperti stok AI-nya gitu loh. Nah jadi dibalik polanya begitu. Oh gitu, dan lebih sabar biasanya AI. Iya betul, apapun dia bisa jawab dengan sabar. Ya. Enggak yang kayak kita udah marahin tuh kayak sepertinya aku tidak bisa membantu apa yang kamu inginkan hari ini gitu ya. Iya, jawabnya gitu. Halus betul, kan. Karena kalau pemula kan bingung dia. Iya, dari 930 saham mana ya? Terus pertanyaannya banyak diulang-ulang, tapi kalimatnya beda, biasanya gitu kan. Iya. Mungkin kan kalau AI bisa lebih sabar ya menjelaskannya. Tapi dalam konteks stocks gitu Pak, pasar saham, pasar modal, apa yang bisa dibantu sama AI dalam kita belajar mengenal ini? Nah yang pertama adalah kalau kita sebagai pemula kan kita bingung tuh. Ini kira-kira saham apa ya yang saya kira-kira bisa coba untuk masuk ya. Nah dari 930-an saham yang sekarang ada di pasar modal Indonesia, ibaratnya stok AI akan membantu. Ini saham apa kira-kira yang cocok nih untuk dia pertimbangan untuk beli. Itu yang pertama. Enak banget kalau bisa kayak gitu. Iya, seru banget ya. Kayak lo nggak perlu belajar banyak-banyak, tinggal tanya AI apa nih yang menarik untuk dibeli hari ini yang bisa bikin cuan gitu. Iya. Kira-kira kayak gitu ya. Iya. Nah, lalu yang berikutnya orang kan bingung kapan masuk, lalu sesudah masuk kapan keluar. Iya. Nah, kalau ini udah ada signalnya untuk masuk dan kapan keluar. Nah, untuk pemula setidaknya dia bisa ambil saham itu. Lalu dia belajar, kenapa ya saham ini direkomendasikan ya. Nah, perlu diingat bahwa ini kan keluar dari machine learning yang diajar dari training data, mendapat algoritmanya yang terbaik, sehingga kita yakini, oh ini adalah yang pas nih untuk cuan atau untuk naik. Nah, makanya pemula kalau mau pinter ya belajarnya dari AI. Jadi dibalik prosesnya, orang pinter menciptakan mesin learning, sekarang mesin learning membuat pemula jadi orang pinter gitu loh. Ngerti. Tapi kira-kira berarti konsepnya lumayan agak paham dikit. Ini Anabel saya ya Pak ya. Betul. Jadi kira-kira misalkan gue nih nanya sama AI, kayak kira-kira nih gue ada segini mendingan beli apa gitu. Nah terus si AI bilang nih ini. Gitu kan. Terus kan mau gak mau kayak masa gak tahu tentang itu. Jadinya cari tahu. Akhirnya ya ngerti sendiri gitu loh. Karena kita cari tahu gitu gak kira-kira Pak? Betul. Jadi jadi kalau yang ini ibaratnya dia gak perlu cari tahu. Tapi setiap hari jam 7 ya dia udah kasih tahu nih. Saham mana yang kira-kira lu bisa pakai untuk misalnya untuk trading untuk long term investment. Nah yang jam 7.30 saham-saham yang lu bisa pakai trading gitu loh. Nah sebagai pemula dia gak perlu mencari dari 930-an saham mana nih. Ya. Tetapi sebagai pemula dia akan coba cari itu dan lu dia pelajari. Misalnya secara teknikalnya seperti apa, fundamentalnya seperti apa, benefit buat dia apa yang paling bagus. Ketika saham itu naik dia makin pede gak? Iya makin pede. Makin terkonfirmasi gak? Oh ternyata dengan pola gini bener loh ya. Nah
Tetapi dia kan nggak perlu menyediakan waktu yang cukup panjang untuk mencari saham mana yang perlu dia untuk tradingkan atau dia untuk investasikan gitu loh. Nah disitulah manfaat AI membantu waktu kita nggak perlu habis cukup banyak untuk mencari saham mana yang saya pilih. Bagi pemula saya dibantu untuk pintar seperti machine learningnya. Jadi machine learningnya dibuat oleh orang pintar. Nah pemula menggunakan AI menjadi trader yang pinter, begitu. Paham, menarik banget lagi. Ini akan hadir dalam, memang saya sudah adakah yang mengaplikasikan ini? Sudah ada. Sudah ada. Ini Feedstock AI. Ada langsung. Enggak, harusnya gini. Harusnya gitu. Takut sih, takut. Seru, Superman, Super AI. Super AI sekarang. Feedstock AI. Ya. Maksudnya yang fit, yang cocok, yang bugar gitu. Who is this? Stock AI ini. Nah, jadi ini memang kita buat ya. Memang saya tergelitik untuk waktu saya pernah bilang minggu lalu, saya waktu kuliah saya pernah buat model ya, model penjalaran gelombang masuk ke perairan pantai, model menghitung tumpahan minyak di laut itu dalam waktu sekian jam itu sampai mana aja dengan memperhitungkan unsur garam, lalu temperatur air, lalu angin, gelombang. Waktu saya masuk ke pasar saham saya lihat ini kayaknya mudah deh, saya bisa deh. Nah, tapi saya tahu bahwa saya nggak bisa bekerja sendiri. Cuma saya bisa meng-coaching ya tim untuk mereka bisa membuat mesin learning ini. Dan dari 2 tahun lalu, setahun terakhir saya lakukan perbaikan terus menerus sampai akhirnya saya yakini ini works nih, jalan. Dan akhirnya kita mulai mencoba menggunakan data real. Tetapi kita tidak akan berhenti di sana karena bicara mesin learning namanya mesin learning. Ya, mesin learning artinya mesin yang belajar terus. Mesin learningnya akan terus belajar sampai pinter, artinya dia tidak boleh berhenti belajar. Nah, untuk yang Feedstock AI ini adalah jenis mesin learning yang supervised learning. Artinya dia ada semacam diajar, ada gurunya. Nah, gurunya siapa? Ya, gurunya adalah dia dilabel-labelin. Jadi mana saham yang naik, mana saham yang turun. Saham yang naik ini kira-kira akan naik atau turun. Saham yang turun ini akan naik atau turun. Ya, itu dibuat klasifikasi dulu. Lalu yang kemudian dibuat regresinya. Nah, kalau itu dalam bentuk angka-angka. Yang harga pembukaan, harga penutupan, volume, ya. Lalu dilihat ada K-nya, ada D-nya, macam-macam tuh ya. Nah, nanti itu ditemukan model regresinya. Dari model regresi ini akhirnya ditemukan semacam model mesin learning-nya. Yeah. Nah, inilah yang akan terus kita perbaiki, kita ajarin sampai akhirnya pinter. Nah, ini udah bisa digunakan, Pak? Sudah bisa digunakan. Sudah bisa diakses sama publik? Sudah bisa diakses sama publik. Nah, jadi Detikers, teman-teman Detikers, nah silakan. Jadi bisa di-download ya? Di-download ya berarti? Bukan di-download, masuk ke websitenya daftar. Jadi kita nggak masukin ke aplikasi dulu. Nah, dalam bentuk nanti kalau dia mau ikut, nanti setiap pagi jam 7 dia udah dapet tuh. Kasih dalam bentuk WhatsApp. Ya. Kalau misalnya jam 7.30 yang untuk trading. Iya. Menarik. Website-nya jadi kalau misalnya dia yang tipe investor nggak mau pusing, ya ikut yang Feedstock Universe yang jam 7. Nah, kalau misalnya yang jam 7.30 yang untuk trading, nah itu untuk yang Feedstock Motion. Nah, kita sarankan yang untuk nomor 2 ini, ya mereka harus paham analisa teknikal. Ya, lalu mereka bisa cek juga secara fundamental. Tapi ini saham-saham yang liquid. Kompas 100 dan LQ45. Apapun yang direkomendasikan pada akhirnya nanti adalah saham-saham yang liquid. Ya, yang liquid. Yang hasil dari mesin learning ini. Nah, pertanyaannya apakah saya bisa percaya 100% mesin learning ini? Jawabnya bisa ya, bisa tidak. Kenapa ya, kenapa tidak? Karena algoritma dalam mesin learning ini itu kan didapat dari training data. Kalau datanya mencukupi, kita bisa percaya. Tapi kalau datanya belum mencukupi, kita tidak bisa percaya 100%. Ada banyak pekerjaan bisa dikerjakan oleh artificial intelligence, tapi ada satu yang nggak bisa digantikan. Apa? Wisdom. Nah, wisdom ini artinya dia mesti punya pengetahuan. Makanya dia juga mesti mempercayakan, tidak boleh mempercayai 100%, tetapi apa yang keluar dari mesin learning ini, dia mesti uji dengan keputusannya sendiri. Betul. Jadi ada konteks gitu Pak ya. Yes. Konteks matters gitu jadinya. Iya. Karena mesin kan taunya baca data gitu. Situasi saat ini, konteks saat ini, mesin nggak akan bisa tahu saat itu juga gitu Pak ya. Betul. Misalnya kalau training datanya udah memasukkan unsur-unsur yang ke belakang ya
dia nggak akan salah. Tapi kalau misalnya ada kejadian yang itu tidak pernah ada di data-data sebelumnya, mesin learningnya kan belum bisa membaca. Sama seperti dari anak kecil, huruf begini A, huruf begini C, nah dia hafal. Tapi ketika mesin pembelajarannya, polanya belum diajarkan, ketika tanya dia bingung kan? Nah dia bisa salah. Nah kurang lebih seperti itu analoginya. That's why perlu wisdom ya. Betul. Untuk decisionnya. Betul. Jadi dikembalikan lagi bahwa keputusan ada di tangan investor. Tetapi mesin learning ini membantu mereka untuk mereka mencari saham. Mereka yang putuskan kira-kira mana. Jadi nggak perlu menyediakan waktu panjang. Dari 930-an saham. Buat pemula berarti cocok banget dong Pak ini. Sangat cocok. Karena kayak nggak perlu cari-cari lagi modul apa ya yang harus saya pelajari untuk bisa starting ini ya gitu. Betul. Kayak sama-sama bareng belajar aja sama si mesin ini gitu. Betul. Benar. Jadi ketika keluar ini untuk buy, dia tinggal cek dari analisa teknikalnya sesuai nggak sih gitu ya. Oh kalau nggak sesuai, oke dia nggak usah beli. Kalau sesuai dia beli. Tapi ketika dia bilang sesuai ternyata turun, nah dia mesti belajar kenapa bisa turun. Nah pada mesin learningnya itu sebagai data untuk dia perbaiki. Nah mesin learningnya dibuat makin pinter gitu loh. Semakin banyak variabelnya, semakin dia pinter gitu. Di mana Pak tadi websitenya bisa Websitenya bisa dicek di mana? Fitstock.id. Fitstock.id. FIT ya. FITSTOCK.id. Fitstock.id ya. Jadi harus cari yang paling fit buat kita. Makanya namanya Fitstock. Yes. Ya kan menarik. Ya benar. Tapi jadi tergelitik sama ini kan. Biasanya kalau udah ada campur tangan teknologi, AI termasuk gitulah. Yang jadi kekhawatiran sama manusia nih biasanya adalah ada posisi-posisi yang terancam tergantikan. Betul. Dari apa yang disampaikan sama Pak Firman kayaknya ini para manajer investasi, kemudian analis gitu. Nggak takut Pak dengan kehadiran AI stock ini? Iya pasti Pak? Ya. Kalau kita lihat memang kehadiran daripada artificial intelligence ini bisa menggantikan banyak profesi. Bahkan terakhir dokter pun katanya ya akan tergantikan. Kenapa? Karena dia bisa mencari resep ya, menulis resep dan lain-lain. Karena memang artinya gini, profesi apapun selama itu memang bisa dibuat algoritmanya, itu bisa dibuat AI-nya, mesin learning-nya. Nah betul. Tetapi satu yang harus kita paham bahwa mesin learning ini kan dibuat oleh manusia. Betul. Artinya tidak seharusnya mesin learning lebih pintar daripada si pembuat. Ya betul, setuju sangat menampar. Manusia itu kan diciptakan sama Tuhan. Harusnya tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang merasa lebih pintar dari yang di atas. Betul, setuju. Tetapi sekarang ada mesin learning yang sifatnya itu yang deep learning. Yang katanya bisa menyerupai otak manusia. Nah itu lebih ngeri lagi. Iya sih. Oh ini. Walaupun tetap saja mesin ini diciptakan sama manusia yang pasti mestinya lebih pintar. Jarvis ceritanya. Iya betul. Iya kan? Iya. Betul. Ya kan, Jarvis. That's perlu wisdom tadi Pak ya. Betul, perlu wisdom. Jadi mesin learningnya, AI-nya diciptakan oleh orang pintar. Bagi pemula, ya dia perlu belajar dari mesin learning ini untuk dia menjadi seorang trader atau investor yang pintar. Yang cerdas. Jadi waktu dia yang untuk mencari segitu banyak saham bisa digunakan untuk dia mengkonfirmasi, memvalidasi, memverifikasi terkait dengan yang hasil dari mesin learning ini. Jadi mungkin nggak ini menggantikan peran MI dan analis gitu misalnya? Oh, sangat mungkin ke depan, sangat mungkin Mas. Mungkin ini broker-broker yang tadinya bisa memberikan saran ke nasabah, Pak beli saham ini, pertimbangkan saham ini, sekarang udah nggak perlu ya. Sedikit-sedikit mulai tergantikan. Mulai tergantikan oleh AI yang seperti ini. Wah ini alarm juga sih buat teman-teman dari sekuritas ya Pak. Betul. Di satu sisi ini kemajuan yang tentu akan banyak membantu para investor, trader gitu. Betul. Tapi itu juga yang jadi challenge gitu buat teman-teman di dunia pasar modal, praktisi-praktisi investasi. Kayaknya gue harus cari cara lain nih untuk bisa berkolaborasi sama si AI ini. Benar, berkolaborasi ya. Betul. Ini kalimat yang paling tepat, kolaborasi. Betul. Setuju. Sama kayak, kepikiran tadi Pak Firman bilang dokter tuh bisa banget digantikan sama AI. Kayak apoteker juga bisa termasuk ya Pak ya? Apoteker karena dia bisa algoritmanya. resep kan. Betul. Tadi, sekarang kan CS sudah digantikan oleh AI. Bahkan sekarang banyak tuh yang telepon, kok suaranya kok bukan seperti manusia biasa ya? Ternyata AI gitu kan. Iya benar. Nah jadi. Robot tuh ada yang bisa ngelucu gak sih?
Kita coba ya abis ini. Mau gak kita coba? Tell me a joke. Enggak ya. Tell me a jokes deh. Tell me a joke. Alright. Menarik banget AI ini ternyata bisa sangat jauh berkembangnya ya. Termasuk sampai ke pasar modal dia bisa masuk, menggantikan banyak peran yang diisi selama ini oleh manusia. Tapi ingat sekali lagi, apapun yang bisa dilakukan sama teknologi ini lewat algoritma dan segala macam sebagai modalnya, dia cuma nggak punya satu, yaitu wisdom. Yang mana itu yang harus selalu kita latih ya pada betul. Itu yang paling penting kan, core-nya di situ, wisdom itu. Gitu. Golden ways. Gitu, boleh. Wisdom. Harus jadi orang yang bijaksana. Anyway, terima kasih Pak Firman. Terima kasih Mas Edo, makasih Pak Firman. It's always good to have you here. Kita minggu depan akan kembali lagi dengan topik investasi tentunya bareng sama Pak Firman. Kita bahas emas kali Pak ya. Lucu nih kayaknya emas lagi tinggi-tingginya, rekor sedang berkali-kali tercipta gitu. Oke. Menarik Mas. Apalagi buat cewek-cewek juga suka emas. Tentunya. Cewek-cewek suka emas, ya kan? Mas-mas Jawa, mas-mas Batak. Berarti ya? investasi dengan emas gitu ya. Investasi dengan emas, termasuk apa-apa jadi risiko yang harus dipikirkan gitu ya. Oke deh. Terima kasih sekali lagi buat Pak Firman. Terima kasih buat Detikers juga yang sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3:30 sampai jam 6 sore ini. Kalau gitu kita pamit. Ya. Jangan lupa besok ketemu lagi sama Pocut sama Edo juga dan juga seluruh kru yang bertugas di sini juga pamit undur diri Detikers. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore.